Jiang Yun berdiri gemetar, wajahnya pucat namun matanya dipenuhi amarah yang menekan dada setiap orang di ruangan itu. Potongan daun mapel merah yang baru saja diinjak oleh Zhang Ruyue berserakan di lantai marmer yang mengilap, namun bagi Jiang Yun benda itu bukan sekadar potongan logam atau simbol biasa. Benda itu adalah lambang kehormatan tertinggi yang bahkan tidak bisa dibeli dengan uang, sesuatu yang hanya diberikan kepada orang-orang yang telah mengorbankan segalanya demi negeri dan rakyatnya. Selama 25 tahun hidupnya, Jiang Yun menyumbangkan kekayaan, waktu, dan seluruh usahanya demi mendapatkan satu kesempatan melihat lambang itu dari dekat, namun sekarang simbol itu justru dihancurkan di hadapannya oleh orang yang bahkan tidak memahami maknanya. Suasana aula yang sebelumnya penuh dengan bisik-bisik kesombongan tiba-tiba berubah menjadi sunyi mencekam ketika Jiang Yun melangkah maju. Napasnya berat, sementara para staf genting grup di sekelilingnya tidak berani bergerak sedikit pun. Zhang Ruyue yang semula tersenyum sinis mulai merasakan sesuatu yang tidak beres, tetapi kesombongannya masih membuatnya berdiri tegak seolah-olah tidak ada yang perlu ditakutkan. Lin Feng berdiri tenang beberapa langkah di belakang Jiang Yun, wajahnya tetap datar seolah semua yang terjadi hanyalah kejadian kecil yang tidak pantas membuatnya terganggu. Bai Jiedi, sampingnya terlihat kebingungan dan sedikit ketakutan karena suasana yang tiba-tiba berubah tegang, sementara Lu Qingqing yang berada tidak jauh dari mereka menatap dengan rasa ingin tahu yang bercampur dengan kegelisahan. Di sisi lain, Jing Shizu masih tertawa kecil dengan nada meremehkan, berpikir bahwa Jiang Yun hanya sekadar marah karena keributan di acara pembelian villa, tanpa menyadari bahwa badai besar sedang menggantung di atas kepalanya. Namun sebelum siapapun sempat berkata apapun, Jiang Yun tiba-tiba melangkah maju dan menamparkan Zhang Ruyue dengan keras hingga suara tamparan itu bergema di seluruh aula. Seperti petir yang memecah keheningan, tubuh Zhang Ruyue terhuyung beberapa langkah ke belakang, wajahnya memerah karena rasa sakit dan keterkejutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Selama hidupnya ia selalu dilayani dan dihormati sebagai putri keluarga Zhang, dan tidak ada seorang pun yang pernah berani menyentuhnya dengan kasar. Tangannya gemetar saat menyentuh pipinya yang panas. Matanya membelalak tidak percaya sebelum kemarahan mulai memenuhi ekspresinya. Jing Shizu yang melihat kejadian itu langsung melangkah maju dengan wajah marah, mencoba menunjukkan wibawa seolah-olah dirinya adalah orang penting yang harus dihormati. Jiang Yun, apa maksudmu melakukan ini di depan umum? Teriaknya dengan suara keras, mencoba menguasai situasi. Kamu tahu siapa dia? Dia adalah putri keluarga Zhang di Yun Cheng. Namun Jiang Yun bahkan tidak menoleh ke arahnya. Matanya tetap menatap potongan daun mapel merah di lantai, kemudian perlahan ia membungkuk dan memungut salah satu serpihan. Itu dengan hati-hati seperti seseorang yang sedang memegang sesuatu yang sangat berharga. Wajahnya berubah semakin gelap, dan ketika ia akhirnya berbicara, suaranya rendah namun penuh tekanan yang membuat seluruh ruangan terasa semakin dingin. Kalian tahu apa yang baru saja kalian hancurkan? Katanya pelan, tetapi setiap kata terdengar jelas seperti palu yang menghantam dada semua orang yang mendengarnya. Ini bukan sekadar tanda biasa, ini adalah Chifeng Order. Nama itu langsung membuat beberapa orang di ruangan tersebut saling berpandangan dengan kebingungan, karena sebagian besar dari mereka tidak pernah mendengar tentangnya. Namun, beberapa orang yang memiliki pengetahuan lebih luas langsung pucat ketika mendengar nama itu disebutkan. Chifeng Order bukanlah benda yang bisa diperoleh dengan uang atau koneksi keluarga. Itu adalah simbol yang hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki jasa besar. Bagi negara, orang-orang yang bahkan para pejabat tinggi pun harus hormati. Jing Shizu tertawa dengan nada mengejek, mencoba meremehkan situasi. Apa itu Chifeng Order atau daun kering tidak penting. Yang penting orang ini, ia menunjuk Lin Feng dengan jari penuh penghinaan, tidak mampu membayar harga 2 miliar yang dia sebutkan. Namun sebelum ia selesai berbicara, Jiang Yun akhirnya berbalik dan menatapnya dengan tatapan yang begitu tajam hingga kata-kata Jing Shizu langsung terhenti di tenggorokannya. Tatapan itu tidak seperti tatapan seorang pengusaha biasa. Tatapan itu seperti seseorang yang sedang menahan kemarahan yang jauh lebih besar daripada sekadar urusan bisnis. 2 miliar, Jiang Yun berkata dengan nada dingin. Kalian benar-benar berpikir orang yang
Memegang Chifeng Order tidak mampu membayar 2 miliar. Zhang Ruyue yang masih menahan rasa sakit di pipinya mulai merasakan firasat buruk yang merayap di hatinya. Kesombongannya perlahan berubah menjadi kegelisahan ketika melihat sikap Jiang Yun yang sama sekali tidak menunjukkan rasa takut terhadap keluarga Zhang. Jiang Yun, katanya dengan nada keras untuk menutupi kegugupannya, jangan bertindak berlebihan hanya karena dua orang miskin yang mencoba berpura-pura menjadi orang penting. Namun Jiang Yun justru tertawa pendek, tawa yang terdengar lebih seperti ejekan daripada hiburan. Berpura-pura, katanya sambil menatap Lin Feng sejenak sebelum kembali melihat Zhang Ruyue. Jika dia berpura-pura, maka seluruh dunia ini tidak tahu lagi arti kata kenyataan. Semua orang di ruangan itu terdiam. Bai Jie menatap Lin Feng dengan mata yang penuh kebingungan karena kata-kata Jiang Yun membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Selama ini, ia hanya mengenal Lin Feng sebagai pria sederhana yang hidup tenang dan bahkan tampak sedikit ceroboh dalam kehidupan sehari-hari. Ia tidak pernah membayangkan bahwa orang seperti Jiang Yun, pemilik Genting Group yang sangat berpengaruh di Yuncheng, akan menunjukkan sikap hormat yang begitu jelas kepada Lin Feng. Sementara itu Lin Feng hanya menghela napas ringan, seolah situasi yang semakin memanas itu hanyalah gangguan kecil dalam hari yang seharusnya biasa saja. Ia melangkah maju dengan tenang, kemudian menatap Jiang Yun dengan ekspresi yang sedikit tidak puas. Tidak perlu membuat keributan besar, katanya dengan suara tenang. Aku hanya datang untuk membeli rumah. Kata-kata sederhana itu justru membuat suasana semakin aneh, karena semua orang tahu bahwa villa di Yundingshan bukanlah rumah biasa yang bisa dibeli begitu saja oleh siapapun. Jiang Yun langsung menundukkan kepala sedikit, sikap yang membuat para staf Genting Group hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka belum pernah melihat bos mereka menunjukkan rasa hormat seperti itu kepada siapapun. Maafkan kekacauan ini, Tuan Lin, katanya dengan nada penuh hormat. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar seluruh ruangan. Jing Shizu membeku di tempatnya. Zhang Ruyue menatap dengan mata yang melebar, dan bahkan para staf yang sebelumnya mengejek Lin Feng kini merasa kaki mereka tiba-tiba menjadi lemah. Bai Jie menatap Lin Feng dengan napas yang tertahan, karena untuk pertama kalinya ia merasa bahwa pria yang selama ini tinggal bersamanya mungkin menyimpan rahasia yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Suasana aula yang luas itu berubah menjadi semakin tegang setelah kata-kata Jiang Yun menggema di udara. Para tamu yang sebelumnya memandang Lin Feng dengan tatapan meremehkan kini mulai saling berbisik dengan wajah penuh kebingungan dan kegelisahan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Jiang Yun bersikap begitu hormat kepada seseorang, apalagi kepada pria yang berpakaian sederhana seperti Lin Feng. Bahkan para staf senior Genting Group yang berdiri di sisi aula tampak tidak berani bernapas terlalu keras. Seolah takut suara mereka akan memicu kemarahan yang lebih besar dari pria yang berdiri di depan mereka. Zhang Ruyue merasakan darahnya berdesir tidak menentu. Tamparan yang ia terima beberapa saat lalu masih terasa panas di pipinya, namun rasa sakit itu kini kalah oleh rasa tidak percaya yang mulai menghancurkan kesombongannya. Ia memandang Lin Feng dari ujung kepala sampai ujung kaki, mencoba menemukan tanda bahwa pria itu benar-benar memiliki status yang tinggi, namun yang ia lihat hanyalah pakaian sederhana dan sikap santai yang tidak sesuai dengan citra orang berpengaruh. Namun justru ketenangan itu yang membuat hatinya semakin tidak tenang. Jing Shizu yang berdiri di sampingnya juga mulai kehilangan ketenangannya. Tadi ia masih yakin bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman kecil yang bisa diselesaikan dengan sedikit tekanan dari keluarga Zhang, tetapi sikap Jiang Yun yang begitu serius membuatnya mulai menyadari bahwa situasi ini mungkin tidak sesederhana yang ia pikirkan. Jiang Yun, katanya dengan suara yang sedikit dipaksakan agar terdengar tegas, kau tidak perlu membuat sandiwara seperti ini hanya karena satu orang. Keluarga Zhang adalah mitra penting di Yuncheng. Kau tahu konsekuensinya jika kau mempermalukan kami di depan banyak orang. Namun Jiang Yun bahkan tidak menoleh kepadanya. Tatapannya tetap tertuju pada Lin Feng. Seolah seluruh ruangan ini tidak memiliki arti apapun selain kehadiran pria itu. Konsekuensi, gumamnya pelan, lalu tiba-tiba ia tertawa pendek. Jika kau tahu siapa yang sedang kau hadapi sekarang, kau tidak akan berani mengucapkan kata itu.
Kata-kata itu membuat Jing Shizu merasakan hawa dingin merayap di tulang punggungnya. Ia ingin membalas, tetapi sesuatu di dalam dirinya menahan kata-kata itu agar tidak keluar. Di tengah keheningan itu, Lin Feng akhirnya melangkah maju beberapa langkah. Langkahnya tidak terburu-buru, tetapi setiap gerakan terasa begitu tenang dan penuh kendali sehingga seluruh perhatian ruangan tanpa sadar tertarik kepadanya. Ia menatap potongan daun maple merah yang tersisa di tangan Jiang Yun, lalu menghela napas. Pelan, sudahlah, katanya ringan. Benda itu hanya simbol, tidak perlu mempermasalahkannya. Jiang Yun langsung menggeleng dengan ekspresi serius. Bagi orang lain mungkin hanya simbol, jawabnya pelan. Tetapi bagi kami, itu adalah kehormatan yang bahkan tidak bisa dibeli dengan seluruh kekayaan dunia. Ia lalu menundukkan kepala sedikit lagi sebelum melanjutkan dengan suara yang lebih tegas. Dan orang yang memiliki simbol itu tidak seharusnya diperlakukan seperti sampah oleh orang. Orang yang bahkan tidak mengerti maknanya. Kata-kata itu membuat wajah Zhang Ruyue berubah pucat. Untuk pertama kalinya sejak ia datang ke tempat itu, kepercayaan dirinya mulai runtuh. Namun sebelum ia sempat mengatakan sesuatu, langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari pintu aula. Beberapa pria berpakaian rapi bergegas masuk dengan wajah tegang, jelas mereka adalah manajemen tingkat tinggi Genting Group yang baru saja menerima kabar tentang keributan besar di acara penting tersebut. Orang yang berjalan paling depan adalah seorang pria parubaya dengan wajah serius dan aura kepemimpinan yang kuat. Ketika ia memasuki aula dan melihat situasi yang terjadi, matanya langsung tertuju pada Lin Feng. Tanpa ragu sedikit pun, ia berjalan cepat ke arah Lin Feng lalu berhenti beberapa langkah di depannya. Seluruh ruangan menahan napas ketika pria itu tiba-tiba menundukkan tubuhnya dengan hormat. Tuan Lin, katanya dengan suara berat namun penuh rasa hormat. Saya terlambat datang, menyambut Anda. Suasana aula langsung meledak dalam bisikan kaget. Karena pria yang baru saja membungkuk itu bukan orang sembarangan. Dia adalah Jiang Yun sendiri, pendiri dan pemilik seluruh Genting Group. Namun yang membuat semua orang benar-benar kehilangan kata-kata adalah fakta bahwa bahkan pria sekuat Jiang Yun pun masih bersikap seperti bawahan di hadapan Lin Feng. Zhang Ruyue merasakan lututnya hampir lemas. Jing Shizu menelan ludah dengan susah payah. Bai Jie berdiri terpaku, jantungnya berdetak begitu keras hingga ia merasa semua orang di ruangan itu pasti bisa mendengarnya. Sementara itu Lin Feng hanya menatap Jiang Yun dengan ekspresi yang sama tenangnya seperti sebelumnya. Bangunlah, katanya pelan. Jiang Yun segera berdiri kembali, tetapi kepalanya masih sedikit menunduk. Villa nomor 2, lanjut Lin Feng dengan nada santai seolah tidak ada yang luar biasa terjadi. Aku akan mengambilnya. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Kemudian Jiang Yun menjawab dengan suara mantap. Villa nomor 2 di Yundingshan sekarang sepenuhnya milik Anda. Kalimat itu jatuh seperti bom yang meledak di tengah aula. Beberapa orang bahkan tanpa sadar mundur selangkah karena shock. Villa nomor 2 Yundingshan bukan sekadar rumah mahal. Itu adalah salah satu properti paling eksklusif di seluruh Yuncheng, tempat yang bahkan keluarga kaya raya harus antre bertahun-tahun untuk mendapatkannya. Namun bagi Lin Feng, semua itu tampak seperti keputusan kecil yang bahkan tidak layak dipikirkan terlalu lama. Ia menoleh sedikit ke arah Bai Jie yang masih berdiri kaku di tempatnya. Kau bilang ingin melihat seperti apa rumah di Yundingshan, katanya santai. Mulai hari ini kau bisa melihatnya setiap hari. Bai Jie tidak mampu menjawab. Air matanya hampir jatuh karena ia mulai menyadari bahwa hidupnya mungkin akan berubah selamanya sejak hari itu. Namun di sisi lain aula, wajah Zhang Ruyue sudah berubah pucat seperti kertas. Karena perlahan ia mulai mengerti satu hal yang sangat menakutkan. Pria yang baru saja ia hina dan injak simbol kehormatannya mungkin adalah seseorang yang bahkan keluarga Zhang tidak mampu sentuh sedikit pun. Zhang Ruyue berdiri membeku di tempatnya, pikirannya seperti terhantam gelombang besar yang membuatnya tidak mampu berpikir jernih. Semua kesombongan yang selama ini ia banggakan perlahan runtuh di dalam hatinya. Aula yang luas itu terasa semakin sunyi, tetapi keheningan itu justru membuat setiap bisikan para tamu terdengar semakin jelas. Mereka mulai menatap Lin Feng dengan pandangan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Tatapan yang dulu penuh ejekan kini berubah menjadi campuran antara rasa takut, penasaran, dan tidak percaya.
Jing Shizu mencoba mempertahankan ekspresi tenang, tetapi keringat dingin mulai muncul di dahinya. Ia tahu betul bahwa jika seseorang bisa membuat Jiang Yun bersikap begitu hormat, maka orang itu pasti memiliki latar belakang yang jauh lebih menakutkan daripada yang terlihat. Di permukaan, ia ingin berbicara, ingin mengatakan sesuatu untuk memulihkan situasi, tetapi kata-kata itu seperti tersangkut di tenggorokannya. Di sisi lain, Bai Jie masih berdiri di dekat Lin Feng dengan wajah yang sedikit pucat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Semua yang terjadi di depannya terasa seperti mimpi yang terlalu aneh untuk dipercaya. Pria yang selama 3 tahun terakhir tinggal bersamanya di rumah sederhana. Pria yang setiap hari memasak makanan sederhana dan kadang bahkan terlihat terlalu santai menghadapi hidup, ternyata bisa membuat orang sebesar Jiang Yun menundukkan kepala. Lu Qingqing yang berdiri beberapa langkah di belakang mereka juga menatap Lin Feng dengan mata yang membesar. Ia memang pernah mendengar beberapa rumor tentang orang-orang besar yang datang ke Yuncheng secara diam-diam, tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa salah satu dari mereka mungkin berdiri tepat di depannya. Jiang Yun kemudian berbalik dan menatap para stafnya dengan ekspresi dingin. Siapkan dokumen pembelian villa nomor 2 sekarang juga, katanya tegas. Dan pastikan, semua prosedur selesai hari ini. Beberapa staf langsung berlari keluar aula dengan langkah cepat, takut sedikit saja mereka bergerak lambat akan membuat situasi semakin buruk. Namun sebelum mereka benar-benar pergi, suara Lin Feng terdengar lagi dengan nada santai. Tidak perlu terburu-buru, katanya ringan. Aku tidak suka hal-hal yang terlalu mencolok. Jiang Yun langsung menghentikan perintahnya dan menundukkan kepala lagi. Baik, Tuan Lin. Sikap itu kembali membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Lin Feng kemudian menoleh ke arah Zhang Ruyue yang masih berdiri dengan wajah pucat. Matanya tenang, tetapi tatapan itu membuat jantung Zhang Ruyue berdetak semakin keras. Aku tidak peduli dengan keluarga Zhang atau siapapun di belakangmu, katanya dengan nada datar, tapi satu hal yang harus kau ingat. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang sedikit lebih rendah. Jangan menghina orang lain hanya karena kau merasa dirimu lebih tinggi. Zhang Ruyue membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Untuk pertama kalinya, dalam hidupnya, ia merasa benar-benar tidak memiliki kekuatan apapun di hadapan seseorang. Jing Shizu yang melihat situasi itu akhirnya tidak tahan lagi. Ia mencoba maju satu langkah, memaksa dirinya untuk terlihat berani. Lin Feng, katanya dengan suara yang dipaksakan tetap stabil, meskipun kau punya hubungan dengan Jiang Yun, bukan berarti kau bisa mempermalukan keluarga Zhang seperti ini. Namun kata-katanya langsung terhenti ketika Jiang Yun menatapnya dengan ekspresi dingin. Keluarga Zhang, Jiang Yun berkata pelan, jika kau masih ingin keluarga Zhang tetap ada di Yuncheng, sebaiknya kau berhenti bicara sekarang. Kalimat itu jatuh seperti palu yang menghantam ruangan. Beberapa tamu bahkan tanpa sadar menarik napas panjang. Ancaman itu terlalu jelas. Jing Shizu langsung terdiam. Ia bukan orang bodoh. Ia tahu kapan harus mundur sebelum situasi menjadi benar-benar berbahaya. Lin Feng menghela napas pelan, lalu memalingkan pandangannya dari mereka. Sudah cukup, katanya santai. Aku datang ke sini bukan untuk melihat pertengkaran. Ia lalu menoleh kepada Bai Jie. Bukankah tadi kau ingin melihat villa? Bai Jie masih belum sepenuhnya pulih dari keterkejutannya, tetapi ia mengangguk pelan. Lin Feng kemudian berjalan menuju pintu aula tanpa menoleh lagi. Jiang Yun segera memberi isyarat kepada para staf untuk membuka jalan. Seluruh tamu secara otomatis menyingkir ketika Lin Feng lewat. Tidak ada yang berani menghalangi. Saat mereka keluar dari aula, angin sore Yuncheng terasa lebih dingin dari biasanya. Deretan mobil mewah terparkir rapi di luar area genting Mountain Villa, tetapi perhatian semua orang masih tertuju pada pria yang berjalan santai menuju salah satu mobil hitam yang telah disiapkan oleh staf. Bai Jie berjalan di sampingnya dengan langkah yang masih sedikit ragu. Beberapa detik kemudian ia akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Lin Feng, suaranya pelan. Lin Feng menoleh sedikit. Ya, Bai Jie menatapnya dengan mata yang penuh pertanyaan yang selama ini ia tahan. Siapa sebenarnya kamu? Lin Feng tersenyum tipis. Namun sebelum ia sempat menjawab, tiba-tiba beberapa kendaraan militer berwarna gelap melaju masuk ke area villa dengan kecepatan tinggi. Rem mereka berdecit keras ketika berhenti di depan gerbang utama.
Puluhan tentara bersenjata lengkap turun dari kendaraan dalam hitungan detik. Seluruh area langsung berubah tegang. Jiang Yun yang baru saja keluar dari aula langsung berubah ekspresi. Karena ia mengenali lambang di kendaraan itu. Itu adalah lambang pasukan garnisun Yuncheng. Beberapa detik kemudian seorang pria tinggi dengan seragam komandan turun dari mobil. Paling depan, matanya tajam dan wajahnya penuh wibawa. Dia berjalan lurus menuju Lin Feng dengan langkah berat. Orang itu tidak lain adalah Zhang Tianwen, komandan garnisun Yuncheng. Kakak dari Zhang Ruyue. Langkah Zhang Tianwen terdengar berat di atas lantai batu halaman genting Mountain Villa. Sepatu militernya menghantam tanah dengan ritme yang tegas, diikuti oleh puluhan prajurit bersenjata yang berdiri dalam formasi rapi di belakangnya. Kehadiran mereka membuat suasana yang sudah tegang berubah menjadi semakin mencekam. Para tamu yang sebelumnya berkerumun di depan aula perlahan mundur beberapa langkah, tidak ingin terlibat dalam konflik antara keluarga Zhang dan seseorang yang bahkan Jiang Yun sendiri hormati. Zhang Ruyue yang tadi masih terpaku di dalam aula segera berlari keluar ketika melihat kakaknya datang. Wajahnya yang sebelumnya pucat kini dipenuhi rasa lega bercampur kemarahan yang belum padam. Ia langsung berjalan cepat mendekati Zhang Tianwen seolah menemukan tempat berlindung dari badai yang hampir menghancurkan harga dirinya. Kakak, suaranya terdengar hampir bergetar karena emosi. Orang itu mempermalukanku di depan semua orang. Zhang Tianwen menghentikan langkahnya dan menatap adiknya dengan tatapan tajam. Kemudian pandangannya perlahan bergeser ke arah Lin Feng yang berdiri tenang beberapa meter di depannya. Ia tidak langsung berbicara. Sebagai seorang komandan garnisun yang telah bertahun-tahun berada di medan militer, ia terbiasa membaca situasi sebelum bertindak. Matanya menyapu sekeliling halaman villa, melihat Jiang Yun yang berdiri tidak jauh dari Lin Feng dengan sikap hormat, melihat para staf genting grup yang tampak gelisah, dan melihat puluhan tamu yang memandang ke arah mereka dengan ekspresi tegang. Semua itu membuatnya sedikit mengernyit. Sesuatu terasa tidak biasa, namun Zhang Ruyue yang masih dipenuhi amarah tidak menyadari keraguan kakaknya. Dia menghina keluarga Zhang, lanjutnya dengan suara keras. Bahkan Jiang Yun menamparku karena dia. Kata-kata itu membuat beberapa orang di sekitar mereka menahan napas. Zhang Tianwen menatap adiknya sejenak, lalu bertanya dengan nada rendah namun tegas. Siapa dia? Zhang Ruyue langsung menunjuk Lin Feng dengan jari yang masih gemetar. Dia hanya seorang pengangguran yang berpura-pura menjadi orang besar. Tapi dia menggunakan Jiang Yun untuk menekan kita. Semua mata langsung tertuju pada Lin Feng. Namun yang mengejutkan semua orang adalah sikap Lin Feng yang sama sekali tidak berubah. Ia tetap berdiri santai dengan tangan di saku celananya, seolah kehadiran puluhan tentara bersenjata tidak memiliki arti apapun baginya. Zhang Tianwen akhirnya berjalan beberapa langkah lebih dekat. Jarak antara mereka kini hanya beberapa meter. Angin sore berhembus pelan, membawa suasana yang terasa seperti sebelum badai besar meledak. Namamu? Tanya Zhang Tianwen dengan suara dingin. Lin Feng menatapnya sebentar. Lin Feng. Jawaban itu sederhana, tetapi entah mengapa membuat Zhang Tianwen sedikit mengerutkan kening. Nama itu terasa familiar, namun sebelum ia sempat memikirkan lebih jauh, Zhang Ruyue kembali berbicara dengan nada mendesak. Kakak, tangkap dia sekarang juga. Dia berani menghina keluarga Zhang dan membuat keributan di sini. Beberapa tentara di belakang Zhang Tianwen sudah mulai bergerak sedikit, menunggu perintah dari komandan mereka. Namun Zhang Tianwen mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka tetap di tempat. Ia menatap Lin Feng dengan lebih serius. Kau membuat masalah besar di wilayah Yuncheng, katanya perlahan. Sebagai komandan garnisun, aku punya kewajiban menjaga ketertiban. Lin Feng tersenyum tipis. Begitu, nada suaranya begitu tenang hingga membuat beberapa prajurit tanpa sadar saling berpandangan. Zhang Tianwen melanjutkan dengan nada lebih tegas. Jika kau tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan, aku bisa menahanmu untuk penyelidikan. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Kemudian Lin Feng menghela napas pelan. Ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Benda itu kecil, berbentuk logam dengan ukiran yang hampir tidak terlihat jika tidak diperhatikan dengan seksama. Ia melemparkannya dengan santai ke arah Zhang Tianwen. Benda itu berputar di udara sebelum jatuh tepat di tangan sang komandan. Zhang Tianwen secara refleks menangkapnya. Namun begitu matanya melihat benda itu dengan jelas,
tubuhnya langsung membeku. Tangannya yang memegang benda itu mulai gemetar, karena ia mengenali lambang yang terukir di sana. Itu adalah lambang naga emas yang hanya digunakan oleh satu tempat di seluruh negeri. Dragon Palace, tempat yang bahkan para komandan militer harus hormati. Wajah Zhang Tianwen perlahan berubah pucat. Matanya kembali menatap Lin Feng, kali ini dengan ekspresi yang sama sekali berbeda. Ini, suaranya hampir tidak terdengar. Beberapa detik kemudian, sesuatu yang benar-benar mengejutkan semua orang terjadi. Zhang Tianwen tiba-tiba berdiri tegak lalu memberi hormat militer yang sangat formal. Para prajurit di belakangnya langsung tertegun melihat komandan mereka bersikap seperti itu. Suasana halaman villa berubah menjadi sunyi mutlak. Dengan suara berat yang penuh rasa hormat, Zhang Tianwen akhirnya berkata, "Maafkan saya tidak menyadari bahwa Anda berada di sini." Keheningan yang menyelimuti halaman genting Mountain Villa terasa seperti beban berat yang menekan dada setiap orang yang hadir. Para prajurit yang berdiri di belakang Zhang Tianwen saling berpandangan dengan wajah penuh kebingungan. Mereka belum pernah melihat komandan mereka memberi hormat dengan sikap setegas itu kepada seseorang yang tampak seperti warga sipil biasa. Bahkan beberapa dari mereka tanpa sadar menegakkan tubuh. Mereka lebih lurus, naluri militer membuat mereka merasakan bahwa orang yang berdiri di depan mereka bukanlah orang sembarangan. Zhang Ruyue yang berdiri tidak jauh dari kakaknya benar-benar membeku. Matanya melebar, napasnya terasa tercekat di tenggorokan. Ia menatap kakaknya yang masih memberi hormat. Dengan tangan kaku, lalu menoleh kepada Lin Feng yang berdiri dengan ekspresi santai seolah semua yang terjadi hanyalah kejadian kecil yang tidak penting. Seluruh pikirannya seperti dipenuhi kabut tebal. "Kakak," suaranya terdengar pelan dan tidak yakin. Namun Zhang Tianwen tidak menoleh sedikit pun. Tangannya masih terangkat memberi hormat, dan tatapannya dipenuhi rasa hormat yang serius. Lin Feng memandangnya beberapa detik, lalu menghela napas pelan. "Turunkan tanganmu," katanya ringan. "Ini hanya tempat umum." Zhang Tianwen langsung menurunkan tangannya, tetapi tubuhnya masih berdiri tegap seperti seorang bawahan yang sedang menerima perintah. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Ia tidak menyangka bahwa orang yang baru saja dipermasalahkan oleh adiknya ternyata memiliki hubungan dengan Dragon Palace. Dragon Palace bukan sekadar organisasi militer biasa. Itu adalah kekuatan yang bahkan banyak pejabat tinggi tidak berani menyentuh. Semua orang yang memiliki hubungan langsung dengan tempat itu adalah individu yang memiliki jasa besar bagi negara atau memiliki kekuasaan yang tidak bisa dijelaskan secara sederhana. Jiang Yun yang berdiri di samping juga memperhatikan perubahan ekspresi Zhang Tianwen. Dengan mata tenang, ia sudah menduga bahwa momen seperti ini akan terjadi cepat atau lambat, namun melihat seorang komandan garnison Yun Cheng yang biasanya sangat disegani, kini berdiri dengan wajah tegang di depan Lin Feng tetap membuatnya merasakan gelombang emosi yang aneh. Zhang Ruyue akhirnya tidak tahan lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Suaranya naik beberapa tingkat, penuh kebingungan dan amarah yang bercampur. "Kakak, kenapa kamu memberi hormat kepadanya?" Zhang Tianwen akhirnya menoleh kepadanya dengan wajah yang jauh lebih serius daripada sebelumnya. "Diam." Hanya satu kata, tetapi nada di dalamnya membuat Zhang Ruyue terkejut. Ia belum pernah mendengar kakaknya berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Zhang Tianwen kemudian kembali menatap Lin Feng, suaranya kini jauh lebih hati-hati. "Jika ada kesalahpahaman hari ini," katanya perlahan, "saya akan memastikan semuanya diselesaikan dengan benar." Lin Feng mengangkat bahu dengan santai. "Tidak ada yang perlu diselesaikan." Ia lalu melirik sekilas ke arah Zhang Ruyue yang masih berdiri dengan wajah pucat. "Adikmu hanya terlalu terbiasa melihat orang dari pakaian dan status luar." Kata-kata itu membuat wajah Zhang Ruyue berubah semakin merah, tetapi ia tidak berani membalas. Zhang Tianwen menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan nada rendah namun tegas, "Ruyue, minta maaf." Semua orang di halaman villa langsung terdiam. Zhang Ruyue hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Apa?" katanya dengan suara gemetar. "Kakak, kamu menyuruhku meminta maaf kepada dia." Sekarang, nada Zhang Tianwen tidak memberi ruang untuk menolak. Beberapa detik berlalu, akhirnya Zhang Ruyue menggigit bibirnya dengan keras, menahan rasa malu yang membakar wajahnya. Ia menundukkan kepala sedikit, suaranya terdengar dipaksakan.
Maaf. Satu kata itu keluar dengan berat. Namun bagi orang-orang yang mengenal keluarga Zhang, pemandangan ini sudah cukup untuk membuat mereka tidak percaya. Putri keluarga Zhang yang selama ini dikenal angkuh sekarang dipaksa meminta maaf di depan banyak orang. Lin Feng hanya memandangnya sebentar. Baik, ia tidak menambah apapun lagi. Seolah-olah permintaan maaf itu sama sekali tidak berarti baginya. Kemudian ia menoleh kepada Bai Jie yang sejak tadi berdiri di sampingnya dengan wajah masih penuh keterkejutan. Ayo, Bai Jie masih belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi ia tetap mengikuti langkah Lin Feng secara refleks. Mereka berjalan menuju mobil hitam yang telah disiapkan oleh staf Genting Group. Tidak ada seorang pun yang berani menghentikan mereka. Jiang Yun segera memberi isyarat kepada pengemudi untuk membuka pintu. Lin Feng masuk lebih dulu, lalu Bai Jie duduk di sampingnya dengan gerakan yang masih sedikit kaku. Pintu mobil tertutup pelan. Mesin mobil menyala dengan suara halus sebelum kendaraan itu perlahan bergerak keluar dari area villa. Para prajurit garnison tetap berdiri di tempat, tidak berani bergerak sampai mobil itu benar-benar meninggalkan gerbang utama. Zhang Tianwen baru menurunkan sikap tegangnya setelah kendaraan itu menghilang di jalan utama. Zhang Ruyue langsung berbalik kepadanya dengan wajah penuh kemarahan dan kebingungan. Kakak, siapa sebenarnya orang itu? Zhang Tianwen tidak langsung menjawab. Ia masih memandang ke arah jalan tempat mobil Lin Feng pergi, matanya penuh pikiran yang dalam. Beberapa detik kemudian ia akhirnya berkata dengan suara rendah. Jika apa yang kulihat tadi benar, maka orang itu bukan seseorang yang bisa disentuh oleh keluarga Zhang. Zhang Ruyue menahan napas. Kenapa? Zhang Tianwen menoleh kepadanya perlahan. Karena lambang yang ia tunjukkan, hanya dimiliki oleh orang-orang yang berada langsung di bawah Dragon Palace. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada yang lebih berat. Dan orang-orang seperti itu biasanya hanya memiliki satu identitas. Zhang Ruyue merasakan jantungnya berdetak keras. Identitas apa? Zhang Tianwen menatapnya dengan mata serius. Orang yang pernah memimpin perang. Mobil hitam itu meluncur perlahan meninggalkan gerbang Yundingshan Villa, melewati jalan berliku yang membelah perbukitan kota Yuncheng. Senja mulai turun perlahan, cahaya jingga memantul di kaca jendela mobil dan menciptakan bayangan panjang di sepanjang jalan. Di dalam mobil, suasana terasa sunyi. Bai Jie duduk di kursi penumpang dengan tangan yang masih sedikit gemetar, matanya beberapa kali melirik ke arah Lin Feng yang duduk santai di sebelahnya seolah semua kejadian yang baru saja terjadi hanyalah urusan kecil. Beberapa menit berlalu tanpa kata-kata. Akhirnya Bai Jie menarik napas pelan dan menatapnya. Lin Feng, suaranya pelan namun penuh kebingungan. Lin Feng menoleh sedikit dengan ekspresi tenang. Ya, Bai Jie menggigit bibirnya, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang selama ini ia pendam. 3 tahun, katanya perlahan. Aku mengenalmu selama 3 tahun. Ia menatap keluar jendela sebentar, lalu kembali melihat wajah Lin Feng. Selama 3 tahun itu aku pikir aku mengenal siapa dirimu. Mobil terus melaju melewati jalan kota yang mulai ramai oleh lampu malam. Tapi hari ini, lanjutnya dengan suara yang semakin lembut, aku merasa seperti tidak mengenalmu sama sekali. Lin Feng tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap jalan di depan, wajahnya tetap tenang. Bai Jie menundukkan kepalanya sedikit. Aku tidak meminta penjelasan tentang semua hal besar yang terjadi tadi, katanya pelan. Tapi setidaknya, aku ingin tahu satu hal. Ia mengangkat wajahnya lagi. Kamu sebenarnya siapa? Lin Feng terdiam beberapa saat. Mobil berhenti di lampu merah. Cahaya lampu jalan memantul di kaca depan. Akhirnya ia menghela napas ringan. Tidak ada yang istimewa, katanya dengan nada santai. Bai Jie langsung memutar matanya dengan kesal. Jangan bercanda. Ia menatapnya dengan ekspresi serius. Orang yang bisa membuat Jiang Yun menundukkan kepala dan membuat komandan garnison memberi hormat tidak mungkin, tidak istimewa. Lin Feng tersenyum tipis. Namun sebelum ia sempat menjawab, ponselnya bergetar di dalam saku. Ia mengeluarkannya dan melihat layar sebentar. Nama yang muncul membuat matanya sedikit menyipit. Ia mengangkat telepon. Ya, suara wanita yang tenang namun tajam terdengar dari ujung telepon. Yang mulia, Lin Feng menghela napas pelan. Sudah kubilang jangan memanggilku begitu di telepon. Wanita itu tertawa kecil di seberang sana. Baik,
Tapi berita tentangmu sudah menyebar di Yuncheng. Lin Feng menatap keluar jendela. Cepat sekali, orang-orang Dragon Palace di seluruh kota sudah tahu bahwa kamu muncul kembali. Ia berhenti sebentar sebelum melanjutkan. Dan, ada kabar lain. Nada suaranya berubah sedikit lebih serius. Beberapa keluarga besar di Yuncheng mulai bergerak. Lin Feng tidak terlihat terkejut. Termasuk keluarga Zhang. Ya, Bai Jie yang duduk di sampingnya tidak bisa mendengar isi percakapan, tetapi melihat ekspresi. Lin Feng membuat jantungnya sedikit berdebar. Lin Feng berkata pelan ke telepon. Biarkan mereka bergerak. Apa kamu yakin? Jika mereka tidak bergerak, permainan ini akan terlalu membosankan. Wanita itu terdiam sejenak, lalu tertawa ringan. Kamu masih sama seperti dulu. Lin Feng hendak menjawab, tetapi wanita itu berbicara lagi. Oh ya, ada satu hal lagi. Apa? Raja sudah mengetahui bahwa kamu masih hidup. Lin Feng sedikit mengangkat alisnya. Begitu cepat, Dragon Palace telah mencarimu selama 3 tahun. Begitu kamu muncul, tentu saja berita itu langsung sampai ke pusat. Beberapa detik hening. Kapan kamu akan kembali? Lin Feng menatap lampu kota yang mulai menyala di kejauhan. Belum, wanita itu menghela napas. Aku sudah menduga kamu akan menjawab seperti itu. Masih ada urusan di Yuncheng. Karena wanita itu, Lin Feng tidak menjawab. Namun wanita di telepon tertawa pelan lagi. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu. Sebelum menutup telepon, ia menambahkan satu kalimat terakhir. Tapi berhati-hatilah. Jika identitasmu benar-benar terbongkar, seluruh negeri akan gempar. Telepon terputus. Lin Feng memasukkan ponselnya kembali ke saku. Lampu lalu lintas berubah hijau, dan mobil kembali bergerak. Bai Jie akhirnya tidak tahan lagi. Siapa yang meneleponmu? Lin Feng menjawab singkat. Seorang teman lama. Bai Jie memutar mata lagi, jelas tidak percaya. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, mobil akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang besar di kawasan Yundingshan. Gerbang itu perlahan terbuka otomatis. Di baliknya terlihat jalan pribadi yang mengarah ke sebuah villa besar yang berdiri di puncak bukit. Lampu-lampu taman menyala lembut, menerangi bangunan megah yang tampak seperti istana kecil di tengah pegunungan. Bai Jie menatapnya dengan mata melebar. Ini, pengemudi berkata dengan hormat dari kursi depan. Tuan Lin, kita sudah sampai. Lin Feng membuka pintu mobil dan turun dengan santai. Ia menoleh ke arah Bai Jie. Ayo, Bai Jie turun perlahan, matanya masih terpaku pada villa yang luar biasa itu. Ia berbisik hampir tidak percaya. Ini benar-benar, rumahmu sekarang. Lin Feng tersenyum tipis. Rumah kita. Namun pada saat yang sama, jauh di pusat kota Yuncheng, di sebuah kantor besar keluarga Zhang, suasana jauh lebih gelap. Zhang Tianwen berdiri di depan jendela dengan wajah serius. Di belakangnya, Zhang Tianwu berjalan mondar-mandir dengan ekspresi gelisah. Apakah kamu yakin dengan apa yang kamu lihat? Tanya Zhang Tianwu. Zhang Tianwen menjawab tanpa menoleh. Aku tidak mungkin salah. Ruangan itu sunyi beberapa detik. Akhirnya Zhang Tianwu berkata dengan suara rendah. Kalau begitu, kita mungkin telah menyinggung orang yang tidak seharusnya kita sentuh. Zhang Tianwen menutup matanya sebentar. Kemudian ia berkata dengan nada berat. Tidak, Zhang Tianwu mengerutkan kening. Maksudmu? Zhang Tianwen membuka matanya lagi dan menatap kota Yuncheng yang penuh lampu malam. Kita tidak hanya menyinggungnya. Ia berhenti sejenak. Kita mungkin telah menyinggung orang paling berbahaya yang bisa muncul di kota ini. Malam semakin larut ketika lampu-lampu Taman Yundingshan Villa memantulkan cahaya hangat di antara pepohonan pinus yang berdiri rapi di sepanjang jalan batu. Udara pegunungan terasa sejuk dan tenang, kontras dengan gejolak yang sedang terjadi di berbagai sudut kota. Yuncheng, Bai Jie berdiri beberapa langkah di halaman depan villa, matanya masih belum lepas dari bangunan megah di depannya. Dinding marmer putih yang tinggi, jendela-jendela kaca besar yang memantulkan cahaya lampu, dan balkon luas yang menghadap langsung ke seluruh panorama kota membuat tempat itu terlihat seperti istana pribadi yang hanya bisa dilihat di majalah properti kelas atas. Ia menghela napas perlahan, mencoba menenangkan pikirannya yang masih dipenuhi kebingungan. Lin Feng berjalan melewati halaman dengan langkah santai seolah tempat itu hanyalah rumah biasa. Ia membuka pintu utama tanpa banyak perhatian, lalu menoleh ke belakang. Kau tidak masuk. Bai Jie tersadar dari lamunannya dan segera berjalan mendekat.
Begitu ia melewati ambang pintu, pandangannya kembali terpaku. Interior villa itu jauh lebih mengesankan dari yang ia bayangkan. Langit-langit tinggi dihiasi lampu kristal besar, lantai marmer mengilap, memantulkan cahaya seperti permukaan air, dan ruang tamu yang luas dipenuhi perabotan elegan yang jelas dibuat oleh desainer kelas dunia. Bai Jie menelan ludah. Ini terlalu berlebihan, gumamnya hampir tidak terdengar. Lin Feng hanya tersenyum tipis dan berjalan menuju sofa besar di ruang tengah. Ia duduk santai, lalu menyandarkan punggungnya, seolah baru saja pulang dari perjalanan biasa. Kau bisa memilih kamar mana saja, katanya ringan. Bai Jie menatapnya dengan ekspresi campuran antara kagum dan kesal. Kamu mengatakan itu seperti memilih kamar di rumah kontrakan. Lin Feng mengangkat bahu. Rumah tetaplah rumah. Bai Jie menggeleng pelan, lalu berjalan perlahan mengelilingi ruang tamu sambil memeriksa setiap sudut dengan rasa tak percaya. Namun sebelum ia sempat mengatakan sesuatu lagi, suara dering bel pintu tiba-tiba terdengar di seluruh rumah. Suara itu menggema cukup keras di ruang yang luas. Bai Jie berhenti berjalan dan menoleh ke arah pintu. Siapa yang datang malam-malam begini? Lin Feng tidak terlihat terkejut sedikit pun. Ia berdiri perlahan lalu berjalan menuju pintu utama. Ketika pintu dibuka, seorang wanita berdiri di luar dengan pakaian serba hitam yang rapi. Rambutnya panjang terikat rapi di belakang, wajahnya cantik namun memancarkan aura dingin dan disiplin yang khas seseorang yang terbiasa hidup dalam dunia militer. Begitu melihat Lin Feng, wanita itu langsung menundukkan kepala dengan sikap hormat. Saya datang sesuai perintah. Lin Feng memandangnya beberapa detik sebelum berkata santai. Kau terlalu cepat. Wanita itu mengangkat wajahnya sedikit, senyum tipis muncul di bibirnya. Begitu Anda muncul di Yuncheng, semua orang di Dragon Palace langsung bergerak. Bai Jie yang berdiri di ruang tamu dapat melihat wanita itu dari kejauhan. Ia tidak bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas, tetapi sikap wanita itu membuatnya merasakan aura yang sama sekali berbeda dari orang biasa. Lin Feng memberi isyarat agar wanita itu masuk. Wanita itu melangkah masuk dengan tenang, lalu berdiri di tengah ruang tamu dengan sikap tegap. Bai Jie menatapnya dengan rasa ingin tahu. Wanita itu melirik sekilas ke arah Bai Jie sebelum kembali fokus pada Lin Feng. Pasukan cadangan di Yuncheng sudah bersiap, katanya dengan nada profesional. Jika Anda memberi perintah, seluruh kota bisa dikendalikan dalam waktu kurang dari 1 jam. Bai Jie langsung terdiam ketika mendengar kalimat itu. Namun Lin Feng hanya menghela napas pelan. Kau datang jauh-jauh hanya untuk mengatakan itu. Wanita itu tersenyum tipis. Tidak, ia berhenti sejenak. Keluarga Zhang mulai melakukan penyelidikan tentang Anda. Lin Feng tertawa kecil. Sudah kuduga. Selain itu, lanjut wanita itu, 2 keluarga besar lain di Yuncheng juga mulai memperhatikan pergerakan Anda. Lin Feng berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke kota. Lampu-lampu Yuncheng berkelap-kelip seperti lautan bintang di bawah kaki bukit. Biarkan mereka melihat, katanya tenang. Wanita itu memandangnya dengan mata yang penuh keyakinan. Jika mereka tahu siapa Anda sebenarnya, mereka tidak akan berani bergerak. Lin Feng tidak menjawab. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Kemudian Bai Jie akhirnya tidak tahan lagi. Lin Feng, katanya pelan namun jelas. Lin Feng menoleh. Bai Jie menatapnya dengan mata serius. Siapa wanita ini? Wanita berbaju hitam itu menoleh kepada Bai Jie dengan senyum kecil yang sulit ditebak. Ia melangkah maju 1 langkah lalu berkata dengan nada ringan namun penuh percaya diri. Perkenalkan, ia sedikit menundukkan kepala. Nama saya Yao Ji. Ia berhenti sebentar sebelum melanjutkan. Saya adalah komandan pasukan khusus Dragon Palace. Bai Jie merasakan napasnya hampir terhenti. Namun Yao Ji belum selesai berbicara. Ia melirik Lin Feng dengan senyum yang sedikit nakal. Dan selama 7 tahun terakhir, saya adalah bawahan langsungnya. Ruang tamu kembali tenggelam dalam keheningan. Bai Jie menatap Lin Feng tanpa berkedip. Karena untuk pertama kalinya ia benar-benar mulai menyadari bahwa pria yang selama ini hidup bersamanya mungkin bukan sekadar seseorang dengan masa lalu misterius. Ia mungkin adalah seseorang yang memiliki kekuatan yang bahkan tidak bisa ia bayangkan. Sebelumnya, Bai Jie berdiri diam di tengah ruang tamu yang luas itu, matanya bergantian memandang Lin Feng dan Yao Ji seolah mencoba memastikan bahwa apa yang baru saja ia dengar bukanlah ilusi.
Suasana di dalam villa terasa begitu sunyi hingga detak jam dinding di kejauhan terdengar. Jelas, cahaya lampu kristal yang lembut memantulkan bayangan mereka bertiga di lantai. Marmer yang mengilap, menciptakan pemandangan yang terasa hampir tidak nyata bagi Bai Jie. Ia menatap Lin Feng dengan tatapan panjang, seolah mencoba menemukan wajah pria yang selama ini ia kenal di balik sosok yang kini terasa sangat asing. 7 tahun, gumamnya pelan. Yao Ji mengangkat alis sedikit, memperhatikan ekspresi Bai Jie dengan rasa ingin tahu yang tidak ia sembunyikan. Apakah itu terdengar terlalu mengejutkan? Katanya santai. Bai Jie tidak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan mendekati sofa lalu duduk, seolah kakinya tiba-tiba kehilangan kekuatan. Tidak, katanya akhirnya. Yang mengejutkan bukan hanya itu. Ia menatap Lin Feng lagi. Yang mengejutkan adalah bagaimana seseorang yang bisa memimpin pasukan seperti itu bisa hidup selama 3 tahun sebagai penjaga keamanan yang bahkan sering dimarahi orang. Yao Ji tidak bisa menahan tawa kecil. Itu juga sesuatu yang masih sulit saya pahami, katanya sambil melirik Lin Feng. Lin Feng hanya menghela napas panjang seolah topik itu terlalu melelahkan untuk dibahas. Sudah cukup, katanya datar. Aku tidak suka membicarakan masa lalu. Namun Yao Ji tetap menatapnya dengan senyum tipis yang penuh arti. Tapi masa lalu Anda sekarang mulai mengejar Anda. Lin Feng menoleh sedikit. Maksudmu? Yao Ji melipat tangannya di depan dada. Beberapa orang di Dragon Palace sudah mulai bergerak menuju Yun Cheng. Ekspresi Lin Feng tetap tenang, tetapi matanya sedikit menyipit. Siapa? Yao Ji tidak langsung menjawab. Ia berjalan menuju jendela besar lalu memandang ke arah kota yang berkilau di bawah cahaya. Malam, beberapa komandan lama yang dulu berada di bawah Anda, katanya perlahan. Begitu, mereka tahu Anda masih hidup, mereka tidak akan tinggal diam. Bai Jie mengerutkan kening. Kenapa mereka datang? Yao Ji menoleh kembali. Karena selama 3 tahun terakhir seluruh Dragon Palace percaya bahwa pemimpin mereka telah gugur di medan perang. Kata-kata itu membuat ruang tamu kembali sunyi. Bai Jie menatap Lin Feng dengan napas yang tertahan. Pemimpin. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, ponsel Yao Ji tiba-tiba bergetar di tangannya. Ia melihat layar sebentar, lalu ekspresinya berubah sedikit serius. Sepertinya kabar itu datang lebih cepat dari yang saya kira. Lin Feng memandangnya. Siapa? Yao Ji mengangkat ponselnya sedikit. Komandan Bai Hu. Nama itu membuat Lin Feng terdiam sejenak. Yao Ji tersenyum kecil. Dia sudah berada di perbatasan Yun Cheng. Bai Jie yang tidak mengerti arti nama itu hanya bisa memandang mereka dengan kebingungan yang semakin besar. Namun bagi orang-orang yang memahami dunia militer Dragon Palace, nama Bai Hu memiliki arti yang sangat berbeda. Bai Hu adalah salah satu dari 4 komandan legendaris yang memimpin pasukan elit di bawah Dragon Palace. Seorang jenderal yang terkenal karena keberaniannya di medan perang dan kesetiaannya yang mutlak kepada pemimpin mereka. Yao Ji melanjutkan dengan nada santai. Dan dia tidak datang sendirian. Lin Feng menatapnya. Berapa banyak pasukan yang ia bawa? Yao Ji mengangkat bahu. Tidak banyak. Ia berhenti sejenak sebelum menambahkan dengan senyum tipis. Hanya 10.000 orang. Bai Jie hampir menjatuhkan gelas air yang sedang ia pegang. 10.000. Yao Ji menatapnya dengan ekspresi tenang. Bagi Dragon Palace, itu jumlah yang sangat kecil. Lin Feng berjalan perlahan menuju jendela dan memandang kota Yun Cheng yang luas. Lampu-lampu jalan berkelap-kelip seperti bintang yang tersebar di tanah. Ia tahu bahwa mulai malam ini, kota itu tidak akan pernah sama lagi. Karena begitu para komandan Dragon Palace mulai berkumpul di satu tempat, itu berarti sesuatu yang besar akan terjadi. Yao Ji berjalan mendekat dan berdiri di sampingnya. Apakah Anda ingin saya menghentikan mereka sebelum mereka masuk ke kota? Tanyanya, pelan. Lin Feng menggeleng. Tidak perlu. Ia menatap jauh ke arah cakrawala yang gelap. Biarkan mereka datang. Yao Ji tersenyum tipis. Saya tahu Anda akan mengatakan itu. Beberapa detik kemudian ia menambahkan dengan nada yang lebih serius. Tapi Anda harus tahu satu hal. Lin Feng tidak menoleh. Apa? Yao Ji memandangnya dengan mata tajam. Begitu mereka tiba di Yun Cheng, tidak mungkin lagi bagi Anda untuk tetap hidup tenang. Sebagai orang biasa, Lin Feng terdiam. Angin malam berhembus lembut melalui jendela yang sedikit terbuka. Ia menutup matanya sejenak, lalu berkata dengan suara pelan. Mungkin memang sudah waktunya, namun jauh di luar kota Yun Cheng,
di jalan raya yang gelap menuju gerbang timur kota, deretan kendaraan militer hitam sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Lampu depan mereka memotong kegelapan malam seperti pedang cahaya. Di dalam kendaraan paling depan, seorang pria besar dengan bekas luka di wajahnya duduk. Diam sambil memandang jalan di depan. Matanya tajam seperti binatang buas yang siap berburu. Dia adalah Bai Hu, dan ketika kendaraan itu mendekati batas kota Yuncheng, ia akhirnya berbicara dengan suara rendah namun penuh keyakinan. 3 tahun, ia menatap langit malam yang gelap. Jika kabar itu benar, tangannya perlahan mengepal. Pemimpin kita akhirnya kembali. Deretan kendaraan militer hitam terus melaju menembus malam di jalan raya menuju gerbang timur Yuncheng. Mesin kendaraan berdengung berat, sementara lampu depan memotong kabut tipis yang mulai turun di jalan pegunungan. Di dalam kendaraan paling depan, Bai Hu duduk tegak dengan tubuh besar yang tampak seperti gunung baja. Bekas luka panjang di wajahnya terlihat jelas di bawah cahaya redup dashboard mobil, memberikan kesan keras yang bahkan membuat prajurit berpengalaman pun merasa segan. Ia menatap lurus ke depan, tetapi pikirannya melayang jauh ke masa lalu. 3 tahun yang lalu, seluruh Dragon Palace menerima kabar bahwa pemimpin mereka telah gugur dalam pertempuran besar di perbatasan utara. Hari itu menjadi salah satu hari paling gelap bagi pasukan elit itu. Banyak yang tidak percaya, tetapi laporan dari medan perang tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Namun Bai Hu tidak pernah benar-benar mempercayainya. Selama 3 tahun ia terus mencari jejak yang mungkin tertinggal. Dan malam ini, akhirnya ia menerima pesan yang membuat darahnya kembali mendidih. Pemimpin mereka mungkin masih hidup. Ia memejamkan mata sebentar, lalu membuka lagi dengan tatapan yang jauh lebih tajam. Kita sudah memasuki wilayah Yuncheng, kata pengemudi di kursi depan dengan suara hormat. Bai Hu mengangguk pelan. Jangan menarik perhatian. Siap. Di belakang kendaraan itu, puluhan mobil militer lain mengikuti dalam formasi rapi. 10.000 pasukan yang ia bawa tidak semuanya berada dalam konvoi ini. Sebagian besar sudah menyebar diam-diam di berbagai titik di luar kota, menunggu perintah. Bagi mereka, satu perintah dari pemimpin Dragon Palace cukup untuk mengguncang seluruh wilayah. Sementara itu di Yundingshan Villa, suasana di ruang tamu masih dipenuhi ketegangan yang aneh. Bai Jie berdiri di dekat meja dengan wajah yang belum sepenuhnya pulih dari keterkejutan. Ia memandang Lin Feng yang berdiri di depan jendela dengan punggung menghadap ruangan. Lampu kota Yuncheng terlihat seperti lautan cahaya di kejauhan. Yao Ji bersandar santai di dekat sofa, tetapi matanya tetap memperhatikan setiap gerakan Lin Feng dengan kewaspadaan yang terbiasa dimiliki oleh seorang komandan perang. 10.000 orang bukan jumlah kecil untuk sebuah kota seperti ini, katanya akhirnya. Lin Feng tidak menoleh. Mereka datang bukan untuk perang. Yao Ji tersenyum kecil, tapi jika perang terjadi, 10.000 orang juga tidak akan cukup menghentikannya. Bai Jie menatap mereka berdua dengan bingung. Kalian berbicara seperti sedang merencanakan perang sungguhan. Yao Ji menoleh kepadanya dengan ekspresi ringan. Perang bukan selalu tentang senjata. Ia melirik Lin Feng. Kadang perang dimulai dari satu nama yang muncul kembali. Bai Jie tidak sepenuhnya mengerti maksudnya, tetapi ia bisa merasakan bahwa sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sedang bergerak di sekitar mereka. Tiba-tiba ponsel Yao Ji kembali bergetar. Ia melihat layar sebentar, kemudian tersenyum. Dia sudah masuk kota. Lin Feng akhirnya menoleh sedikit. Cepat juga, Yao Ji mengangkat bahu. Bai Hu selalu bergerak seperti badai. Bai Jie mengerutkan kening. Apakah dia akan datang ke sini? Yao Ji tidak menjawab langsung. Namun beberapa detik kemudian, suara mesin kendaraan terdengar samar dari luar villa. Suara itu semakin mendekat. Bai Jie berjalan ke jendela dengan rasa penasaran. Di jalan masuk villa, beberapa kendaraan militer hitam terlihat berhenti di depan gerbang. Lampu depan mereka menyinari halaman dengan cahaya putih terang. Pintu kendaraan paling depan terbuka. Seorang pria besar turun dengan langkah berat. Bahkan dari jarak jauh, aura pria itu terasa seperti binatang buas yang siap menerkam. Yao Ji menghela napas pelan. Seperti yang kuduga, Lin Feng memandang ke arah halaman tanpa ekspresi. Pintu villa terbuka beberapa saat kemudian. Langkah kaki berat bergema di lantai marmer. Bai Hu masuk ke ruang tamu dengan tubuh besar yang hampir memenuhi pintu. Matanya langsung menyapu ruangan sebelum berhenti pada sosok yang berdiri di dekat
Jendela, waktu seolah berhenti. Selama beberapa detik, tidak ada satupun suara yang terdengar. Kemudian tubuh besar Bai Hu tiba-tiba bergetar sedikit. Matanya yang biasanya dingin mulai memerah. Ia berjalan beberapa langkah ke depan dengan napas yang berat. Pemimpin, suaranya serak, hampir tidak terdengar. Namun sebelum siapapun bisa bereaksi, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan Bai Jie terjadi. Pria besar yang tampak seperti gunung itu tiba-tiba berlutut di lantai marmer dengan suara keras. Kepalanya menunduk dalam-dalam. Bai Hu melapor kepada pemimpin. Suara lutut yang menghantam lantai marmer menggema keras di seluruh ruang tamu yang luas. Itu, Bai Jie yang berdiri di dekat jendela hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Pria besar yang baru saja masuk, yang bahkan dari penampilannya saja sudah terlihat seperti sosok yang disegani di medan perang, kini berlutut dengan kepala tertunduk dalam-dalam seperti seorang prajurit di hadapan rajanya. Keheningan menyelimuti ruangan selama beberapa detik. Lin Feng masih berdiri di dekat jendela dengan punggung menghadap mereka. Ia tidak langsung menoleh, seolah-olah kejadian itu bukan sesuatu yang mengejutkan baginya. Bai Hu tetap berlutut tanpa bergerak sedikit pun. Tubuhnya yang besar tampak bergetar halus. Pemimpin, suaranya terdengar serak. Saya akhirnya menemukan Anda. Yao Ji yang berdiri di samping sofa hanya menyilangkan tangan sambil tersenyum tipis. Pemandangan itu bukan hal baru baginya. Ia telah melihat pemandangan yang jauh lebih dramatis di medan perang ketika para komandan Dragon Palace berkumpul di bawah perintah Lin Feng. Namun bagi Bai Jie, semuanya terasa seperti mimpi. Ia menatap Lin Feng dengan mata yang semakin membesar. Pemimpin, gumamnya hampir tidak sadar. Akhirnya Lin Feng menghela napas pelan dan berbalik. Tatapannya jatuh pada Bai Hu yang masih berlutut di lantai. Bangun, katanya singkat. Namun Bai Hu tidak bergerak. Pemimpin, 3 tahun kami mencari Anda, katanya dengan suara yang masih bergetar. Seluruh Dragon Palace hampir kehilangan arah setelah kabar kematian Anda. Lin Feng mengerutkan alis sedikit. Aku hanya mengambil waktu untuk hidup tenang. Bai Hu perlahan mengangkat kepalanya. Matanya merah, tetapi penuh tekad yang kuat. Dragon Palace tidak bisa berjalan tanpa Anda. Lin Feng menatapnya beberapa detik. Dragon Palace bukan milikku seorang. Bai Hu menggeleng kuat. Tidak, Dragon Palace ada karena Anda. Ruangan kembali sunyi. Bai Jie merasakan napasnya semakin berat. Ia mulai menyadari bahwa kata, pemimpin, yang tadi disebut bukan sekadar panggilan biasa. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Lin Feng akhirnya berjalan mendekat. Ia berdiri di depan Bai Hu lalu berkata dengan nada datar. Bangun, aku tidak suka orang berlutut di rumahku. Bai Hu akhirnya berdiri perlahan. Namun sikapnya masih tegap seperti seorang prajurit yang sedang melapor kepada komandannya. Ia menatap Lin Feng dengan mata yang penuh keyakinan. 4 komandan utama Dragon Palace telah menerima kabar bahwa Anda masih hidup. Lin Feng mengangkat alis sedikit. 4. Yao Ji tersenyum. Berita seperti ini tidak mungkin berhenti di satu orang. Bai Hu mengangguk. King Long di utara sudah bergerak. Suke dari wilayah selatan juga sedang menuju Yuncheng. Dan Xuan Wu di barat sudah mengirim pasukan cadangan. Bai Jie merasakan kepalanya hampir berputar. Ia memandang Lin Feng dengan wajah pucat. Lin Feng, apa sebenarnya Dragon Palace itu? Yao Ji menoleh kepadanya dengan ekspresi yang agak geli. Tempat di mana seluruh jenderal paling berbahaya di negeri ini berkumpul. Bai Jie menelan ludah. Dan dia, Yao Ji menunjuk Lin Feng dengan dagu, adalah orang yang memimpin mereka. Ruangan kembali tenggelam dalam keheningan. Lin Feng terlihat sedikit tidak sabar dengan percakapan itu. Aku tidak memanggil kalian ke sini. Bai Hu langsung menjawab tanpa ragu. Pemimpin tidak perlu memanggil. Kami akan datang sendiri. Lin Feng memandangnya dengan tatapan yang sulit ditebak. Beberapa detik berlalu, kemudian Bai Hu berkata dengan suara yang lebih serius. Ada satu hal lain yang harus Anda ketahui. Lin Feng menyipitkan mata. Apa? Bai Hu menarik napas dalam-dalam. Kabar tentang kemunculan Anda telah sampai ke ibu kota. Ruangan menjadi semakin sunyi. Yao Ji mengangkat alis sedikit. Cepat sekali. Bai Hu mengangguk. Beberapa orang di Dewan Militer sudah mulai bergerak. Lin Feng memandang keluar jendela lagi. Lampu kota Yuncheng masih berkelap-kelip seperti lautan cahaya. Namun di balik ketenangan itu, badai besar tampaknya sedang mulai berkumpul. Bai Hu melanjutkan dengan suara rendah.
Jika mereka memastikan bahwa Anda benar-benar masih hidup. Ia berhenti sejenak. Mereka pasti akan datang ke Yuncheng. Yao Ji tersenyum tipis. Kalau begitu kota ini akan menjadi sangat ramai. Lin Feng menutup matanya sebentar. Lalu berkata dengan suara yang tenang. Biarkan mereka datang. Bai Hu menatapnya dengan mata penuh hormat. Pemimpin tidak khawatir. Lin Feng membuka matanya lagi. Tatapannya dingin namun tenang. Aku sudah menghadapi jutaan pasukan di medan perang. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Beberapa orang dari ibu kota tidak akan membuatku takut. Di luar villa, angin malam bertiup lebih kencang. Lampu-lampu kota Yuncheng masih bersinar terang. Namun tidak ada seorang pun di kota itu yang menyadari bahwa mulai malam ini, pusat kekuatan yang bisa mengguncang seluruh negeri sedang berkumpul diam-diam di sebuah villa. Di puncak bukit, malam semakin dalam, namun lampu-lampu di ruang tamu Yundingshan Villa masih menyala. Terang, udara pegunungan yang dingin masuk perlahan dari jendela besar yang sedikit terbuka. Membawa aroma hutan pinus yang menenangkan. Namun ketenangan alam itu sangat kontras. Dengan suasana di dalam ruangan, di mana percakapan yang terjadi bisa menentukan arah. Masa depan sebuah kota bahkan mungkin seluruh negeri. Bai Jie duduk di sofa dengan kedua tangan saling menggenggam, matanya sesekali menatap Lin Feng lalu berpindah ke Bai Hu dan Yao Ji. Kepalanya terasa penuh dengan informasi yang terlalu besar untuk dipahami sekaligus. Selama 3 tahun ia hidup bersama Lin Feng di sebuah rumah sederhana, dan tidak pernah sekalipun ia membayangkan bahwa pria yang sering memasak mie instan di dapur kecil itu adalah seseorang yang bahkan para komandan militer berlutut di hadapannya. Bai Hu berdiri tegak di tengah ruangan seperti gunung baja. Tubuh besarnya membuat ruang tamu terasa lebih kecil. Matanya masih menatap Lin Feng dengan rasa hormat yang tidak pernah berubah sejak pertama kali ia bergabung dengan Dragon Palace. Pemimpin, katanya dengan suara berat, 10.000 pasukan sudah ditempatkan di luar kota. Mereka menunggu perintah Anda. Lin Feng duduk di kursi dekat jendela sambil menyilangkan kaki, sikapnya santai seperti seseorang yang sedang mendengarkan laporan bisnis biasa. Tarik mereka sedikit lebih jauh dari kota, katanya pelan. Aku tidak ingin Yuncheng panik. Bai Hu langsung mengangguk. Perintah diterima. Yao Ji menatap Lin Feng dengan senyum kecil yang penuh arti. Sepertinya Anda masih ingin menjaga kota ini tetap tenang. Lin Feng memandang keluar jendela. Yuncheng tidak ada hubungannya dengan urusan Dragon Palace. Bai Hu sedikit ragu sebelum berbicara lagi. Tapi keluarga Zhang mungkin akan mencoba bergerak setelah apa yang terjadi hari ini. Yao Ji tertawa pelan. Jika mereka tahu siapa yang mereka hadapi, mereka tidak akan berani. Lin Feng tidak terlihat terlalu peduli. Orang bodoh selalu bergerak lebih dulu sebelum berpikir. Bai Jie yang mendengarkan dari sofa akhirnya tidak tahan lagi. Lin Feng. Semua orang menoleh kepadanya. Ia menarik napas dalam-dalam. Jadi selama ini, kamu adalah pemimpin Dragon Palace. Lin Feng menatapnya beberapa detik. Aku hanya pernah memimpin mereka. Jawaban itu terdengar sederhana, tetapi bagi Bai Jie kata-kata itu seperti petir yang menyambar pikirannya. Yao Ji menambahkan dengan nada santai. Dan tidak ada seorang pun di Dragon Palace yang menganggap masa itu sudah berakhir. Bai Hu mengangguk kuat. Seluruh pasukan masih menunggu Anda kembali memimpin. Lin Feng menghela napas pelan. 3 tahun aku meninggalkan semua itu. Bai Hu menjawab dengan suara tegas. Tapi kami tidak pernah meninggalkan Anda. Ruangan kembali sunyi. Beberapa detik kemudian, suara mesin kendaraan terdengar samar dari luar villa. Yao Ji langsung menoleh ke arah jendela. Kedatangan lagi. Bai Hu mengerutkan kening. Pasukanku tidak dijadwalkan bergerak. Lampu depan kendaraan terlihat menyapu halaman depan villa. Beberapa mobil hitam berhenti di gerbang. Pintu kendaraan terbuka. Beberapa pria berpakaian jas keluar dengan sikap disiplin yang khas militer. Bai Hu menyipitkan mata. Mereka bukan pasukan kita. Yao Ji berjalan ke jendela dan melihat lebih jelas. Kemudian ia tersenyum tipis. Sepertinya kabar dari ibu kota bergerak lebih cepat dari yang kita kira. Bai Jie berdiri dan ikut melihat keluar. Siapa mereka? Yao Ji menjawab dengan nada ringan. Perwakilan Dewan Militer. Beberapa detik kemudian bel pintu villa berbunyi. Suara itu terdengar tegas dan tidak sabar. Bai Hu langsung melangkah ke depan. Biarkan saya yang membuka. Lin Feng tidak menghentikannya. Pintu dibuka. Di luar berdiri 3 pria berjas hitam dengan ekspresi serius.
Di belakang mereka terlihat beberapa kendaraan lain dengan pengawalan bersenjata. Pria yang berdiri paling depan melangkah maju. Matanya tajam dan penuh kewibawaan. "Saya Zhang Guoliang," katanya dengan suara berat. "Perwakilan Dewan Militer dari ibu kota." Bai Hu berdiri di ambang pintu seperti tembok baja. "Apa urusanmu?" Zhang Guoliang tidak menjawab langsung. Matanya menyapu ruang tamu sebelum berhenti pada sosok yang duduk santai di dekat jendela. Ekspresinya langsung berubah sedikit. Jadi kabar itu benar. Ia berjalan masuk beberapa langkah. Semua orang di ruangan memperhatikannya dengan tenang. Zhang Guoliang berhenti beberapa meter dari Lin Feng. Tatapannya penuh penilaian. "Sudah 3 tahun," katanya perlahan. "Seluruh negeri percaya bahwa Anda telah gugur." Lin Feng menatapnya tanpa ekspresi. Zhang Guoliang melanjutkan, "Jika benar Anda masih hidup, maka identitas Anda tidak bisa lagi disembunyikan." Yao Ji menyilangkan tangan. "Dan jika tidak?" Zhang Guoliang tersenyum tipis. "Pemimpin Dragon Palace tidak bisa hidup seperti warga biasa selamanya." Ia menatap Lin Feng dengan serius. "Negeri ini membutuhkan Anda kembali." Ruangan menjadi sunyi sekali lagi. Semua orang menunggu jawaban Lin Feng. Beberapa detik berlalu. Akhirnya Lin Feng berdiri perlahan dari kursinya. Ia berjalan mendekat hingga jaraknya hanya beberapa langkah dari Zhang Guoliang. Tatapannya tenang namun tajam. Kemudian ia berkata dengan suara rendah namun jelas, "Aku tidak kembali karena negeri memanggil." Ia berhenti sejenak. "Aku kembali karena ada sesuatu yang belum selesai." Kata-kata Lin Feng jatuh di ruangan itu seperti batu yang dilempar ke danau yang tenang. Tidak keras, tidak penuh emosi, tetapi cukup untuk membuat gelombang yang menyebar ke seluruh orang yang hadir. Zhang Guoliang menatapnya tanpa berkedip, mencoba membaca sesuatu. Dari wajah pria yang selama bertahun-tahun hanya ia kenal melalui laporan militer dan kisah perang yang hampir terdengar seperti legenda. Di belakangnya, 2 pejabat lain dari Dewan Militer berdiri dengan sikap kaku. Mereka tahu betul siapa yang sedang mereka hadapi. Selama bertahun-tahun, nama Lin Feng hanya disebut dalam rapat tertutup tingkat tinggi, seringkali dengan nada yang bercampur antara rasa hormat dan kekhawatiran. Bai Hu berdiri di dekat pintu dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, tubuhnya seperti dinding baja yang siap menghadapi apapun yang terjadi. Yao Ji bersandar santai di dekat meja, tetapi matanya tajam mengawasi setiap gerakan Zhang Guoliang. Bai Jie masih berdiri di dekat sofa. Ia merasa seperti berada di tengah cerita yang terlalu besar untuk dipahami sepenuhnya. Namun ia bisa merasakan satu hal dengan jelas. Orang-orang di ruangan itu memperlakukan Lin Feng bukan sebagai orang biasa, melainkan sebagai pusat dari sebuah kekuatan besar yang selama ini tersembunyi. Zhang Guoliang akhirnya menarik napas pelan. "Apa yang belum selesai?" tanyanya dengan suara rendah. Lin Feng tidak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan menuju jendela besar yang menghadap kota. Lampu-lampu Yuncheng masih bersinar terang seperti lautan bintang di malam hari. "Banyak hal," katanya akhirnya. Zhang Guoliang menyipitkan mata sedikit. "Jika itu urusan pribadi, negara tidak akan ikut campur." Yao Ji tertawa kecil. "Negara tidak ikut campur," katanya ringan. "Itu kalimat yang sangat jarang saya dengar dari Dewan Militer." Zhang Guoliang meliriknya sekilas. "Selama 3 tahun terakhir, situasi negara berubah banyak." Bai Hu berkata dengan suara berat. "Dragon Palace juga tidak pernah berhenti berubah." Zhang Guoliang mengangguk sedikit. "Itulah sebabnya kami datang." Ia kembali menatap Lin Feng. "Jika Anda benar-benar kembali, keseimbangan kekuatan di dalam negeri akan berubah." Lin Feng masih memandang kota di luar jendela. "Aku tidak datang untuk mengubah keseimbangan apapun." Zhang Guoliang sedikit tersenyum. "Sayangnya, keberadaan Anda sendiri sudah cukup untuk mengubahnya." Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Beberapa detik kemudian, Bai Hu berbicara lagi. "Pemimpin tidak membutuhkan izin siapapun untuk berada di Yuncheng." Nada suaranya tenang tetapi mengandung tekanan yang jelas. 2 pejabat di belakang Zhang Guoliang sedikit menegang. Namun Zhang Guoliang mengangkat tangannya memberi isyarat agar mereka tetap tenang. "Saya tidak datang untuk memberi izin," katanya. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Saya datang untuk memberi peringatan." Yao Ji mengangkat alis. "Peringatan." Zhang Guoliang menatap Lin Feng dengan serius. "Beberapa keluarga besar di ibu kota sudah mengetahui bahwa Anda masih hidup." Bai Hu mendengus pelan. "Biarkan mereka tahu."
Namun Zhang Guoliang melanjutkan, masalahnya bukan mereka. Ia berhenti sebentar, kabar ini juga sampai ke pihak luar negeri. Ruangan itu langsung menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Lin Feng akhirnya menoleh. Tatapannya tajam. Siapa? Zhang Guoliang menjawab dengan suara yang lebih rendah. Aliansi Barat. Yao Ji tidak lagi tersenyum. Bai Hu juga mengerutkan kening. Nama itu bukan sesuatu yang bisa dianggap ringan. Aliansi Barat adalah kekuatan militer besar yang selama bertahun-tahun bersaing dengan Dragon Palace dalam berbagai konflik rahasia di luar negeri. Zhang Guoliang melanjutkan, mereka kehilangan banyak orang ketika Anda memimpin perang di perbatasan utara. Ia menatap Lin Feng dengan serius. Jika mereka mengetahui bahwa Anda masih hidup, ia berhenti sejenak. Mereka tidak akan membiarkannya. Bai Hu tersenyum dingin. Biarkan mereka datang. Namun Zhang Guoliang menggeleng. Masalahnya bukan hanya mereka datang. Ia menatap Lin Feng dengan lebih dalam. Mereka sudah bergerak. Bai Jie merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Lin Feng menyilangkan tangan di depan dada. Berapa banyak? Zhang Guoliang menjawab perlahan. Beberapa agen elit mereka sudah masuk ke wilayah negara. Yao Ji berkata dengan suara rendah. Jadi permainan lama akhirnya dimulai lagi. Zhang Guoliang menatap Lin Feng. Jika Anda tetap berada di Yuncheng, kota ini akan menjadi pusat konflik. Lin Feng tidak terlihat terganggu. Yuncheng hanya sebuah kota kecil. Zhang Guoliang menggeleng. Bagi Anda mungkin begitu. Ia berhenti sejenak sebelum berkata dengan nada berat. Tapi bagi musuh Anda, ini adalah tempat terbaik untuk membunuh Anda. Bai Hu langsung melangkah maju satu langkah. Tatapannya dingin. Tidak ada seorang pun yang akan menyentuh pemimpin. Zhang Guoliang menatapnya dengan tenang. Saya tidak meragukan kesetiaan Anda. Ia kembali memandang Lin Feng. Tapi musuh Anda juga bukan orang biasa. Ruangan itu kembali tenggelam dalam keheningan. Beberapa detik kemudian, Lin Feng tersenyum tipis. Kalau begitu, ia berhenti sejenak. Biarkan mereka datang ke Yuncheng. Yao Ji tertawa pelan. Sudah lama saya tidak melihat Anda berbicara seperti itu. Bai Hu juga tersenyum. Namun Zhang Guoliang memandang Lin Feng dengan ekspresi yang lebih serius. Jika mereka datang, ia berhenti sebentar, maka perang lama akan dimulai kembali. Lin Feng menatapnya dengan tenang. Kau salah. Zhang Guoliang mengerutkan kening. Lin Feng berkata dengan suara rendah namun jelas. Perang itu tidak pernah benar-benar berakhir. Ruangan kembali tenggelam dalam keheningan setelah kata-kata itu diucapkan. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik, seolah semua orang di sana memahami makna yang tersembunyi di balik kalimat sederhana tersebut. Angin malam dari jendela yang terbuka menggerakkan tirai perlahan, membuat cahaya lampu kota yang jauh tampak berkilau seperti lautan api kecil di kejauhan. Zhang Guoliang menatap Lin Feng dengan pandangan yang lebih dalam dari sebelumnya. Ia datang ke Yuncheng dengan banyak pertimbangan, membawa pesan dari Dewan Militer dan juga membawa keraguan yang selama ini tersimpan dalam pikirannya. Selama bertahun-tahun, ia mendengar nama Lin Feng disebut sebagai legenda hidup, seseorang yang pernah memimpin pasukan Dragon Palace melawan kekuatan luar negeri tanpa pernah kalah. Namun berdiri di hadapan pria itu secara langsung adalah pengalaman yang sangat berbeda dari sekadar membaca laporan militer. Jika perang itu tidak pernah berakhir, katanya akhirnya dengan suara rendah, maka kehadiran Anda di sini hanya akan membuatnya semakin dekat. Lin Feng tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia hanya menatap keluar jendela beberapa saat, sebelum akhirnya kembali menoleh ke arah mereka. Perang tidak datang karena seseorang menunggunya, katanya tenang. Perang datang karena seseorang memulainya. Yao Ji tersenyum tipis di sudut ruangan. Dan biasanya orang yang memulai perang selalu mengira mereka akan menang. Bai Hu menyilangkan tangan di dada besarnya. Aliansi Barat sudah mencoba itu berkali-kali. Zhang Guoliang menghela napas pelan. Saya tahu. Ia melangkah sedikit mendekat. Itulah sebabnya Dewan Militer tidak ingin kejadian lama terulang. Bai Hu mendengus pelan. Kejadian lama, katanya dingin. Yang Anda sebut kejadian lama itu adalah perang yang dimenangkan oleh pemimpin kami. Dua pejabat yang berdiri di belakang Zhang Guoliang terlihat tidak nyaman mendengar nada suaranya. Namun Zhang Guoliang tetap tenang. Kemenangan itu juga meninggalkan banyak musuh. Lin Feng berjalan perlahan kembali ke sofa lalu duduk dengan sikap santai. Musuh selalu ada, katanya datar. Bahkan ketika tidak ada perang.
Bai Jie yang sejak tadi hanya mendengarkan akhirnya tidak tahan lagi. Semua orang di sini berbicara tentang perang seperti itu hal biasa, katanya dengan suara yang sedikit bergetar. Apakah kalian tidak memikirkan apa yang akan terjadi pada kota ini? Semua orang di ruangan itu menoleh kepadanya. Untuk sesaat, Bai Jie merasa seperti orang yang benar-benar berada di luar dunia mereka. Namun Lin Feng memandangnya dengan ekspresi yang lebih lembut dari biasanya. Yun Cheng tidak akan menjadi medan perang, katanya. Bai Jie menatapnya dengan mata penuh pertanyaan. Bagaimana kamu bisa yakin? Lin Feng menjawab dengan nada tenang. Karena aku tidak akan membiarkannya. Yao Ji tertawa kecil. Musuh Anda mungkin tidak setuju dengan rencana itu. Lin Feng tidak terlihat terganggu. Kalau begitu mereka akan belajar. Bai Hu menundukkan kepala sedikit. 10.000 pasukan di luar kota siap bergerak kapan saja. Zhang Duoliang menatapnya dengan ekspresi serius. Jika pasukan Dragon Palace bergerak di dalam wilayah negara, itu akan menjadi masalah besar bagi pemerintah. Yao Ji mengangkat bahu. Jika musuh asing yang memulai konflik, masalah itu bukan milik kami. Zhang Duoliang terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, Dewan Militer akan menutup mata selama Dragon Palace tidak menimbulkan kekacauan. Ia menatap Lin Feng lagi. Tapi jika pertempuran benar-benar terjadi di wilayah ini, kami tidak bisa berpura-pura tidak melihat. Lin Feng tersenyum tipis. Aku tidak pernah meminta siapapun berpura-pura. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Kemudian Bai Hu berkata dengan suara berat, Pemimpin, apakah Anda ingin saya mulai membersihkan kota dari agen aliansi barat? Lin Feng menggeleng pelan. Tidak perlu. Yao Ji mengangkat alis. Anda ingin menunggu mereka datang sendiri. Lin Feng memandang ke arah pintu villa. Orang yang datang untuk membunuh biasanya tidak suka menunggu terlalu lama. Seolah menjawab kata-katanya, ponsel Zhang Duoliang tiba-tiba bergetar di dalam sakunya. Ia mengeluarkannya dan membaca pesan di layar. Ekspresinya langsung berubah serius. Ada apa? Tanya Bai Hu. Zhang Duoliang menatap Lin Feng sebelum menjawab. Unit keamanan kota baru saja melaporkan sesuatu. Yao Ji menyipitkan mata. Jangan bilang mereka sudah muncul. Zhang Duoliang menarik napas pelan. Ledakan terjadi di distrik timur Yuncheng 10 menit yang lalu. Bai Jie langsung berdiri dari sofa. Ledakan. Zhang Duoliang mengangguk. Gudang logistik militer lama di pelabuhan timur. Yao Ji tersenyum dingin. Cara klasik mereka untuk membuat kekacauan. Bai Hu mengepalkan tangannya. Kalau begitu mereka sudah mulai bergerak. Lin Feng berdiri perlahan. Ekspresinya tetap tenang, tetapi ada sesuatu yang berubah dalam tatapannya. Sesuatu yang lebih tajam. Sepertinya mereka tidak sabar. Bai Hu langsung berkata, perintahkan saja, pemimpin. Yao Ji juga berdiri tegak. Saya siap bergerak. Lin Feng berjalan menuju pintu villa. Ketika ia membuka pintu, angin malam yang dingin langsung masuk ke dalam ruangan. Lampu kota masih berkelap-kelip di kejauhan, tetapi di sisi timur terlihat cahaya merah samar. Di langit malam, asap tipis mulai terlihat naik dari kejauhan. Lin Feng memandang ke arah itu beberapa detik, lalu berkata dengan suara tenang, kalau mereka ingin bermain di Yuncheng, ia berhenti sejenak, maka kita akan menyambut mereka dengan benar. Angin malam di halaman Yundingshan Villa berhembus lebih kencang ketika Lin Feng melangkah keluar dari pintu utama. Lampu-lampu taman memantulkan bayangannya di jalan. Batu yang mengarah ke gerbang, sementara di kejauhan langit timur Yuncheng masih memperlihatkan cahaya merah samar dari ledakan yang baru saja terjadi. Bau asap yang sangat tipis bahkan mulai terbawa oleh angin pegunungan. Di belakangnya, langkah kaki berat Bai Hu segera menyusul keluar dari villa. Yao Ji berjalan, sedikit lebih lambat, tetapi matanya sudah berubah tajam seperti seorang pemburu yang akhirnya menemukan jejak mangsanya. Zhang Duoliang berdiri di ambang pintu beberapa detik. Sebelum akhirnya ikut keluar, sementara dua pejabat di belakangnya saling berpandangan. Dengan wajah tegang, Bai Jie berdiri di ruang tamu memandang mereka melalui pintu yang terbuka. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dari cara mereka bergerak ia tahu satu hal. Sesuatu yang besar sedang dimulai. Lin Feng berhenti di halaman dan menatap ke arah timur kota. Cahaya merah dari kejauhan terlihat semakin jelas di balik gedung-gedung yang jauh. Bai Hu berdiri di sampingnya. Gudang militer lama di pelabuhan timur sudah lama tidak digunakan, katanya dengan suara berat. Tapi ledakan di tempat seperti itu bukan kebetulan.
Yao Ji menambahkan sambil menyilangkan tangan. Biasanya mereka melakukan itu untuk menguji reaksi kita. Lin Feng tidak menjawab. Ia hanya memandang langit malam yang gelap beberapa saat sebelum akhirnya berkata pelan. Berapa jauh pasukanmu dari kota? Bai Hu menjawab tanpa ragu. Unit pertama berada 30 km dari Yuncheng. Mereka bisa masuk kota dalam waktu 20 menit jika diperlukan. Lin Feng menggeleng sedikit. Jangan bawa mereka masuk. Bai Hu sedikit terkejut. Pemimpin, Lin Feng menoleh kepadanya. Jika 10.000 pasukan masuk kota, seluruh negeri akan tahu apa yang sedang terjadi di sini. Yao Ji tersenyum tipis. Dan Dewan Militer akan mengalami sakit kepala besar. Zhang Guoliang yang berdiri tidak jauh dari mereka menghela napas. Itu sudah terjadi bahkan sebelum Anda datang ke Yuncheng. Lin Feng tidak memperhatikan komentarnya. Ia melangkah menuju mobil yang masih terparkir di halaman. Bai Hu langsung mengerti. Pemimpin ingin pergi ke pelabuhan timur. Lin Feng membuka pintu mobil. Jika mereka sudah datang jauh-jauh, tidak sopan jika kita tidak menyambut mereka. Yao Ji tertawa kecil. Kalimat itu selalu berarti seseorang akan mendapat masalah. Bai Hu membuka pintu kendaraan lain yang terparkir di belakang. Biarkan saya membawa tim. Lin Feng menggeleng lagi. Tidak perlu banyak orang. Ia memandang Bai Hu. Kau ikut denganku. Bai Hu mengangguk tegas. Perintah diterima. Yao Ji berjalan mendekat. Saya juga ikut. Lin Feng menatapnya sebentar sebelum akhirnya berkata. Kau selalu ikut bahkan ketika aku tidak memintanya. Yao Ji tersenyum puas, karena biasanya saat itulah hal menarik terjadi. Beberapa menit kemudian dua kendaraan hitam meninggalkan gerbang Yundingshan Villa dan meluncur turun melalui jalan berliku menuju pusat kota. Mesin mobil berdengung rendah, sementara lampu depan memotong jalan yang sepi. Di kursi belakang mobil pertama, Lin Feng duduk dengan tenang memandang jalan di depan. Bai Hu berada di kursi penumpang depan, tubuh besarnya hampir memenuhi ruang kabin. Jika ini benar-benar operasi aliansi barat, kata Bai Hu pelan, mereka tidak akan datang. Hanya dengan satu ledakan, Lin Feng menjawab singkat, mereka sedang memancing. Yao Ji yang berada di mobil belakang berbicara melalui komunikasi radio. Unit keamanan kota sudah menutup beberapa jalan menuju pelabuhan timur. Polisi dan tim pemadam kebakaran juga menuju ke sana. Bai Hu berkata, jika mereka memiliki agen elit di kota, mereka mungkin masih berada di sekitar lokasi. Lin Feng memandang keluar jendela ketika kendaraan mereka mulai memasuki kawasan industri di timur kota. Bangunan gudang besar terlihat berdiri dalam kegelapan, sementara beberapa lampu darurat berkedip di kejauhan. Asap hitam terlihat naik ke langit. Mobil mereka berhenti beberapa ratus meter dari area ledakan. Suara sirene terdengar samar dari kejauhan. Lin Feng membuka pintu mobil dan turun. Udara di sekitar pelabuhan terasa berat dengan bau logam terbakar. Di kejauhan, gudang besar yang tadi disebutkan Zhang Guoliang terlihat rusak sebagian. Dinding beton retak, dan beberapa kendaraan pemadam kebakaran mulai berdatangan. Bai Hu berdiri di samping Lin Feng sambil mengamati area sekitar dengan mata tajam. Tidak ada tanda pertempuran. Yao Ji datang dari mobil belakang dan bergabung dengan mereka. Yang berarti mereka sudah pergi. Lin Feng memandang area pelabuhan beberapa saat tanpa berbicara. Kemudian ia berkata pelan, mereka belum pergi. Bai Hu langsung menoleh. Pemimpin, Lin Feng menunjuk ke arah atap salah satu gudang yang lebih jauh. Di sana, Bai Hu dan Yao Ji mengikuti arah pandangannya. Di atas atap gudang yang gelap, bayangan seseorang berdiri diam. Beberapa detik kemudian sosok itu melangkah maju ke tepi atap. Lampu dari kendaraan darurat yang datang memantulkan siluetnya dengan jelas. Seorang pria tinggi dengan mantel panjang hitam berdiri di sana seolah sedang menikmati pemandangan kekacauan di bawahnya. Ia menepuk tangan pelan. Luar biasa, suaranya bergema di antara bangunan gudang. Pemimpin Dragon Palace datang sendiri menyambut kami. Bai Hu langsung melangkah maju satu langkah. Matanya berubah dingin seperti baja. Pria di atap tersenyum tipis. Perkenalkan, ia membungkuk sedikit dengan sikap yang hampir mengejek. Nama saya Adrian. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Agen khusus Aliansi Barat. Tatapannya jatuh langsung pada Lin Feng. Dan saya sudah menunggu Anda cukup lama. Lin Feng menatap sosok Adrian di atas atap dengan tatapan dingin, seolah menilai setiap gerakan pria itu dengan cepat. Lampu darurat dari gudang di bawah membuat bayangan Adrian
Terlihat seperti sosok yang siap meledak kapan saja, dengan aura mematikan yang memancar. Dari postur tubuhnya, Bai Jie menahan napas, seluruh tubuhnya terasa tegang. Ia merasakan hawa yang jauh lebih berat daripada ketegangan malam sebelumnya di villa. Kali ini, rasa bahaya nyata dan mengintai. Adrian menepuk tangannya sekali lagi, suara itu tajam di udara malam. 3 tahun, katanya, dengan nada dingin tapi penuh sindiran. 3 tahun kita menunggu momen ini, dan akhirnya, pemimpin yang hilang muncul di hadapan kami. Aku ingin melihat apakah legenda itu benar. Bai Hu menggenggam tangannya di belakang punggungnya, menatap tajam ke arah atap. Dia, bukan lawan biasa, pemimpin. Semua agen elitnya pasti memiliki kemampuan yang setara. Dengan pasukan kita, Lin Feng menghela napas pelan, tetap tenang seperti sebelumnya. Tidak ada ketegangan di raut wajahnya, seolah semua ini hanyalah ujian kecil yang bisa ia hadapi tanpa ragu. Bai Hu, Yao Ji, katanya dengan nada datar, jaga posisi kita. Jangan sampai satu pun warga sipil tersakiti. Yao Ji mengangguk, matanya menyipit. Siap, Bai Hu hanya mengangguk singkat, tetapi tatapannya tetap menahan api kemarahan yang menunggu perintah. Adrian menggerakkan tangannya ke depan, lalu berjongkok sejenak di tepi atap. Aku tidak datang untuk bermain-main. Kali ini, semua orang harus tahu siapa yang memegang kendali. Suaranya dingin, tetapi ada nada yang menunjukkan bahwa ia sangat yakin akan kemampuannya sendiri. Lin Feng menatapnya tanpa ekspresi, lalu melangkah perlahan ke arah gudang yang lebih dekat. Dengan atap, angin malam berhembus kencang, membawa aroma garam dan asap dari pelabuhan yang masih panas akibat ledakan sebelumnya. Jangan terlalu percaya diri, kata Lin Feng dengan suara rendah namun penuh tekanan. Aku sudah menghadapi ribuan musuh jauh lebih berbahaya daripada kau. Adrian tersenyum tipis. Kau benar, tapi ini berbeda. Ini bukan sekadar pertarungan fisik. Ini tentang strategi, tentang siapa yang mampu menguasai medan malam ini. Ia melompat dari atap dengan kecepatan yang menakjubkan, mendarat beberapa meter di depan Lin Feng. Dengan gerakan yang luwes, seperti bayangan hitam yang menyatu dengan malam. Bai Jie menahan napas, merasa seolah jantungnya berhenti sejenak. Tubuh pria itu penuh tenaga dan keterampilan yang jelas melampaui manusia biasa. Bai Hu menatapnya dengan serius. Pemimpin, dia salah satu agen elit terbaik aliansi barat. Setiap gerakannya berpotensi mematikan. Lin Feng hanya tersenyum tipis, lalu menarik napas panjang, menyesuaikan posisi tubuhnya. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa cepat kau bisa menyesuaikan diri dengan medan perang ini. Adrian mencondongkan tubuhnya sedikit, matanya berkilat. Aku tunggu, pemimpin. Seiring itu, beberapa bayangan lain muncul di atap-atap gudang di sekitar pelabuhan. Puluhan agen elit aliansi barat mulai menempati posisi mereka, bergerak diam seperti predator yang sedang mengintai mangsanya. Lampu-lampu kota berkelap-kelip di kejauhan, tetapi seakan malam itu hanya milik mereka, medan perang yang siap meledak kapan saja. Lin Feng menatap semua bayangan itu tanpa takut sedikit pun. Suasana malam berubah, menjadi tegang dan mematikan. Angin malam membawa suara lembut dari laut yang dekat. Namun di bawahnya, kota Yuncheng tetap tidak tahu bahwa pertarungan antara Dragon Palace dan aliansi barat baru saja dimulai. Bai Jie menatap Lin Feng dengan mata membelalak. Apa, kau benar-benar akan menghadapi mereka semua sendirian? Gumamnya pelan, suaranya hampir tersedak. Lin Feng menoleh sekejap, tatapannya dingin dan tegas. Tidak sendirian, katanya singkat. Aku selalu punya pasukan terbaik di belakangku. Bai Hu dan Yao Ji berdiri tegap di sampingnya, siap mengikuti perintah apapun. Bayangan agen elit aliansi barat kini menunggu di sekeliling, menyiapkan langkah pertama mereka. Dan malam itu, udara di pelabuhan timur Yuncheng terasa tegang, seperti menahan napas. Sebelum ledakan pertama dalam pertarungan yang akan mengguncang seluruh kota, bayangan agen-agen elit aliansi barat mulai bergerak serempak, melompat turun dari atap ke area pelabuhan dengan gerakan gesit yang membuat setiap langkah mereka terdengar seperti bisikan di malam gelap. Lin Feng berdiri tegap di tengah halaman, matanya menatap satu bayangan hitam yang kini bergerak menutupi posisi strategis di sekitar gudang dan kontainer pelabuhan. Tidak ada ketakutan di wajahnya, hanya ketenangan yang membuat
Setiap orang di sekitarnya merasakan aura yang menekan. Bai Hu mengangkat kepalanya, menatap Lin Feng sejenak, kemudian berbisik. Pemimpin, mereka terlalu banyak. Bahkan jika kita menunggu pasukan cadangan kita, mereka akan menyerang bersamaan. Lin Feng mencondongkan tubuh sedikit ke depan, matanya menelusuri semua agen di sekeliling. Jumlah tidak menentukan siapa menang, katanya dengan nada tenang tapi dingin. Kecepatan, strategi, dan keberanianlah yang akan menentukannya. Yao Ji mengangguk ringan, matanya sudah fokus penuh pada musuh-musuh mereka. Siap, pemimpin. Semua unit cadangan sudah diposisikan. Tapi jika ini pecah, kota tidak akan aman. Bai Jie menelan ludah. Suasana malam yang awalnya tampak normal kini berubah menjadi medan perang yang menegangkan. Tubuhnya gemetar sedikit saat melihat agen-agen elit itu bersiap menyerang. Semua mereka bergerak dengan presisi, hampir tidak ada gerakan yang sia-sia. Adrian, yang berdiri di tepi salah satu kontainer, menatap Lin Feng dengan tatapan tajam. Kau, seorang legenda, pemimpin Dragon Palace, katanya pelan, suaranya membawa nada tantangan, tapi malam ini, kau akan melihat bahwa kami bukan lawan yang mudah. Lin Feng menggerakkan bahu, langkahnya tetap santai, matanya tidak berkedip sedikitpun. Aku juga penasaran, katanya singkat. Seberapa cepat kalian bisa kalah? Adrian tersenyum tipis, lalu memberi isyarat dengan tangannya. Seketika, bayangan agen-agen elit itu mulai bergerak serempak. Mereka melompat, berlari, dan menempati posisi strategis. Dengan kecepatan yang hampir mustahil diikuti mata manusia biasa. Setiap langkah mereka, terdengar seperti bisikan logam yang menembus keheningan malam. Bai Hu menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Lin Feng. Pemimpin, giliran kita. Lin Feng mengangguk tipis. Sekarang, dalam sekejap, Lin Feng bergerak. Tubuhnya seperti menyatu dengan malam. Langkahnya luwes namun setiap gerakannya membawa tekanan yang nyata bagi lawan. Ia melompat ke arah kontainer terdekat, menghindari agen elit yang melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Gerakannya cepat, presisi, dan setiap serangan lawan yang datang seolah diprediksi. Sebelum terjadi, Adrian menatap dari atas kontainer dengan tatapan takjub tapi tetap penuh perhitungan. Tidak mungkin, gumamnya. Matanya tidak bisa melepaskan pandangan dari Lin Feng. Dia bergerak, seperti bayangan, seperti semua latihan dan strategi kami tidak ada artinya. Yao Ji segera bergerak ke sisi lain, memotong jalur beberapa agen elit yang berusaha mengepung Lin Feng dari kanan. Dengan gerakan yang cepat dan tegas, ia menyingkirkan mereka tanpa banyak suara, seperti memindahkan pion di papan catur. Bai Hu melompat ke depan, menahan salah satu agen yang mendekat dari sisi lain. Tubuhnya besar, pukulannya kuat, setiap agen yang menabraknya langsung terpental beberapa meter. Namun tidak ada senyum di wajahnya. Ia tahu pertarungan ini baru saja dimulai. Bai Jie hanya bisa menonton dari kejauhan, jantungnya berdetak cepat, napasnya tersengal. Ia tidak pernah melihat Lin Feng bergerak seperti ini sebelumnya. Tubuh pria itu, yang selama 3 tahun ia kenal sebagai seseorang yang tenang dan kadang ceroboh, kini berubah menjadi bayangan predator yang mematikan. Dan di atas atap, Adrian menatap Lin Feng dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Ia tahu, malam ini tidak akan seperti misi-misi sebelumnya. Ia tidak menghadapi manusia biasa, tetapi seseorang yang mampu membuat seluruh pasukan elit Dragon Palace bergerak. Sekaligus, seseorang yang bahkan keberadaan Dragon Palace sendiri tampaknya bergantung padanya. Angin malam semakin kencang, membawa aroma laut, logam, dan ketegangan. Di pelabuhan Timur Yuncheng, pertarungan antara legenda yang muncul kembali dan agen elit Aliansi Barat resmi dimulai. Langkah pertama telah diambil, dan gelombang kekuatan yang selama ini tersembunyi mulai pecah, siap mengguncang seluruh kota. Bai Jie menahan napas lagi. Ia tahu, malam ini tidak akan ada yang sama lagi. Lin Feng bergerak selaras dengan kegelapan malam, tubuhnya melesat dari satu kontainer ke kontainer lain dengan presisi luar biasa. Setiap langkahnya seperti bayangan yang tak bisa diprediksi. Bayangan agen elit Aliansi Barat yang mengepungnya, yang selama ini dikenal sebagai pembunuh ulung, kini mulai menyadari bahwa menghadapi Lin Feng bukan sekadar soal kekuatan fisik. Gerakan mereka lambat 1 detik,
sedikit terlambat, dan itu sudah cukup. Bagi Lin Feng untuk menahan, mengalihkan, atau menetralkan serangan mereka. Bai Hu dan Yao Ji bergerak bersamanya, menyisir sisi-sisi pelabuhan. Bai Hu dengan kekuatan dan kecepatan luar biasanya menahan serangan frontal, menghantam setiap agen yang berani mendekat, sementara Yao Ji bergerak luwes seperti bayangan hitam, menyerang dari arah yang tidak terduga, menahan lawan dengan gerakan cepat dan efisien. Setiap agen yang mencoba menyerang langsung dihalau atau dipecah formasinya. Di atas salah satu gudang, Adrian mengerutkan kening. Dia benar-benar berbeda. Gumamnya, matanya tetap menatap Lin Feng yang kini tampak seperti bayangan hitam yang bergerak bebas. Setiap gerakan kita selalu terprediksi, tapi kenapa aku merasa dia sudah membaca semuanya? Ia melompat turun dari atap, mendarat dengan luwes di tanah beton. Setiap langkahnya mengirimkan tekanan tersendiri ke udara malam. Dengan tenang, ia mengangkat tangan, menandai formasi ulang. Agen-agen aliansi barat yang lain segera bergerak, mencoba mengepung Lin Feng dan pasukannya. Lin Feng berhenti sejenak, matanya menatap ke arah Adrian. Kalau begitu, mari kita buat ini lebih menarik, katanya datar. Seketika, gerakan Lin Feng berubah. Tubuhnya berputar cepat, lompatan dan tendangan yang dilancarkan membuat setiap agen yang mendekat tersapu dengan gerakan presisi yang nyaris tak terlihat. Serangan-serangan itu bukan hanya menangkis lawan, tetapi membuat mereka kehilangan ritme formasi. Satu persatu, agen elit itu tergeser dari posisinya. Bai Hu menepuk bahu seorang agen yang mencoba menyerang dari sisi kiri. Pemimpin bilang, jangan biarkan warga sipil tersakiti. Teriaknya sambil menahan agen itu. Tapi dengan kekuatan tubuhnya, agen itu langsung terdorong mundur beberapa meter. Yao Ji menembus sisi kanan, gerakannya cepat seperti bayangan. Dalam beberapa detik, ia menetralkan 3 agen sekaligus, setiap pukulan dan tendangan tepat mengenai titik vital. Tetapi tidak fatal. Di tengah kekacauan itu, Lin Feng melompat ke atas kontainer, matanya menatap Adrian yang kini berdiri di tanah, mempersiapkan serangan balik. Kedua pria itu saling menatap seolah membaca niat masing-masing. Apakah kau pikir malam ini cukup untuk menghentikanku? Tanya Lin Feng, suaranya tenang. Namun syarat tekanan. Adrian tersenyum tipis, matanya penuh tantangan. Aku tidak pernah menganggap seseorang bisa menghentikanku, jawabnya. Tapi aku penasaran, apakah legenda itu nyata atau sekadar cerita. Angin malam berhembus kencang, membelah suara logam, beton, dan langkah kaki. Cahaya lampu pelabuhan berkilap memantul di tubuh keduanya, menyoroti gerakan cepat dan presisi yang akan menentukan siapa yang menguasai medan malam itu. Bai Jie menahan napas dari jarak aman, matanya tidak berkedip mengikuti setiap gerakan Lin Feng. Jantungnya berdegup kencang, menyadari bahwa apa yang terjadi malam ini bukan lagi permainan atau pertarungan biasa. Ini adalah bentrokan antara legenda yang hidup dan ancaman yang dirancang untuk menghancurkan legenda itu. Dan di atas gudang, Adrian menyiapkan langkah berikutnya, tubuhnya seperti menunggu satu kesempatan sempurna. Lin Feng, dengan tatapan dingin yang tetap tak tergoyahkan, menunggu. Juga, keduanya tahu, satu gerakan salah, dan malam ini akan berubah menjadi pertumpahan. Kekuatan yang belum pernah disaksikan kota Yuncheng sebelumnya. Lin Feng mendarat di atap kontainer yang lain dengan langkah ringan, tubuhnya bergerak luwes. Seolah ia menyatu dengan bayangan malam. Dari posisi itu, ia bisa melihat seluruh formasi agen elit aliansi barat di pelabuhan. Posisi mereka tersebar, tetapi setiap gerakan mereka masih terkoordinasi dengan sempurna. Ia menilai semuanya hanya dalam beberapa detik. Matanya menembus gelap dan mengidentifikasi titik lemah yang tidak tampak oleh mata biasa. Bai Hu dan Yao Ji bergerak serempak di sisi kiri dan kanan, menahan tekanan agen yang mencoba menutup jalur Lin Feng. Setiap kali agen mendekat, Lin Feng menggunakan gerakan yang hampir tanpa suara untuk menetralkan serangan. Pukulan dan tendangannya mengalihkan keseimbangan lawan, mengarahkan mereka keluar dari posisi optimal, tetapi tanpa melukai secara fatal. Keterampilan seorang pemimpin yang mengetahui setiap detil strategi, bahkan terhadap musuh elit. Adrian, di bawah, menyipitkan mata, matanya memindai gerakan Lin Feng dengan cepat.
Ia melompat kembali ke kontainer yang lain, tubuhnya mengayun seperti kucing, menghindari serangan-serangan Lin Feng dengan refleks yang terlatih, namun seiring waktu, semakin terlihat bahwa setiap langkahnya sudah terbaca. Ini tidak mungkin, gumam Adrian, napasnya mulai terengah. Bagaimana dia bisa bergerak begitu cepat dan tetap begitu tenang? Lin Feng hanya menatap Adrian dari atas kontainer, tanpa senyum, tanpa emosi yang berlebihan, hanya tatapan dingin yang menembus ke arah musuhnya. Jika kau ingin menang malam ini, katanya pelan, kau harus lebih cepat dari bayanganmu sendiri. Adrian tersenyum tipis, menantang, lalu meloncat ke arah Lin Feng dengan kecepatan luar biasa. Ia memutar tubuhnya di udara, siap menendang Lin Feng dari sisi samping, tetapi Lin Feng hanya sedikit menggeser posisi tubuhnya, membuat tendangan Adrian meleset beberapa sentimeter, cukup untuk membuyarkan ritme serangan lawan. Bai Hu menatap dengan kagum sekaligus tegang. Pemimpin, satu gerakan lagi, dan dia bisa menguasai seluruh formasi mereka, gumamnya. Yao Ji mencondongkan tubuh, bersiap menutup jalur agen lain yang mendekat. Mereka tidak bisa mengimbangi koordinasi kita, katanya. Di tanah pelabuhan, beberapa agen elit aliansi barat mulai panik. Mereka sudah terbiasa mengalahkan lawan elit, tetapi menghadapi Lin Feng seperti menghadapi legenda yang hidup. Setiap gerakan pria itu terasa seperti merusak logika pertempuran mereka. Adrian mendarat, lalu berputar cepat, menahan serangan dari arah samping. Ia menatap Lin Feng, napasnya sudah lebih berat, tetapi matanya masih menyala penuh tekad. Aku ingin melihat sampai mana kau bisa bertahan, katanya. Lin Feng melompat ke depan, mendarat di kontainer lain, tubuhnya berputar, dan dalam satu gerakan cepat, ia menendang 3 agen yang mencoba mengepung Bai Hu. Ketegangan di pelabuhan meningkat, suara logam dan beton yang terinjak terdengar bersahutan, sementara malam tampak seakan menyelimuti pertarungan itu. Bai Jie menahan napas, matanya membesar, tidak berani mengalihkan pandangan. Ia merasakan ketegangan yang sama sekali berbeda dari yang pernah ia lihat sebelumnya, bukan hanya kekuatan fisik, tetapi rasa disiplin, kecerdasan, dan strategi yang digabungkan menjadi satu. Di atap, Adrian menarik napas panjang, wajahnya berubah tegang. Kalau ini terus berlanjut, gumamnya, kau akan menghancurkan formasi kami sendirian. Lin Feng menatap ke arah pelabuhan, matanya tetap tenang, suaranya terdengar dingin namun jelas, aku tidak sendirian. Bai Hu dan Yao Ji berada di sisi-sisinya, bergerak bersamaan, menahan setiap serangan dan menjaga agar tidak ada satupun musuh yang bisa mendekati mereka secara langsung. Malam itu, di pelabuhan timur Yuncheng, pertarungan antara legenda yang hidup dan pasukan elit aliansi barat resmi memasuki babak pertama. Setiap langkah, setiap tendangan, setiap pukulan, mengirimkan pesan yang jelas ke seluruh kota, tidak ada yang bisa menghentikan Lin Feng, dan ancaman yang datang malam ini hanya akan menyadari satu hal, bahwa legenda itu bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi kenyataan yang hidup dan bernafas di hadapan mereka. Pertarungan itu semakin memanas. Lin Feng bergerak lincah dari kontainer ke kontainer. Matanya menatap setiap gerakan agen elit aliansi barat di sekitarnya. Tubuhnya seperti bayangan yang selalu muncul di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, menetralkan setiap serangan sebelum lawan sempat menyesuaikan diri. Pukulan dan tendangannya menahan laju lawan, mengalihkan posisi mereka, dan membuat koordinasi mereka mulai kacau. Adrian tetap di posisi tinggi di salah satu atap, melompat dari satu kontainer ke kontainer lain. Dengan gerakan cepat, mencoba mengimbangi kecepatan Lin Feng. Namun ia mulai menyadari bahwa setiap gerakan yang ia lakukan telah diperhitungkan. Raut wajahnya yang biasanya tenang kini menegang. Tidak mungkin, gumamnya. Dia membaca gerakanku sebelum aku sendiri melakukannya. Bai Hu bergerak di sisi kiri pelabuhan, tubuh besarnya seperti benteng hidup, menghantam agen-agen yang berusaha menutup jalur Lin Feng. Setiap agen yang mencoba mendekat langsung terdorong, beberapa bahkan terlempar ke tumpukan kontainer. Yao Ji bergerak di sisi kanan, seperti bayangan hitam, menahan 3 agen sekaligus tanpa suara, setiap gerakan terukur dan efisien. Bai Jie masih berdiri di sisi pelabuhan, tubuhnya gemetar dan napasnya tersengal.
Ia tidak bisa menatap terlalu lama, tetapi matanya tetap terpaku pada Lin Feng. Ia mulai menyadari bahwa pria yang selama ini ia kenal, yang tampak tenang dan biasa di villa, kini adalah seseorang yang hampir tak tertandingi. Di atas atap, Adrian menarik napas panjang dan melompat turun, mendarat dengan gerakan yang lincah namun masih kalah cepat dari Lin Feng. Ia menatap Lin Feng langsung, matanya menyala penuh tantangan. Kalau ini hanya pertarungan fisik, katanya, kau mungkin bisa mengimbangi. Tapi bagaimana dengan strategi? Bagaimana dengan semua agen yang bersembunyi di sekitarmu? Lin Feng tersenyum tipis. Aku selalu menyukai tantangan. Ia melompat ke kontainer yang lebih tinggi, lalu menendang agen yang mencoba menyerang Bai Hu, membuat formasi lawan semakin terganggu. Setiap serangan, setiap langkah, mengirimkan pesan yang jelas bahwa Lin Feng bukanlah manusia biasa yang bisa ditaklukkan dengan kekuatan atau jumlah semata. Bai Hu berbisik kepada Lin Feng, matanya penuh fokus. Pemimpin, mereka mulai menyebar ke sisi lain pelabuhan. Jika kita tidak bergerak cepat, mereka bisa mengepung kita. Lin Feng mengangguk tipis. Biarkan mereka mencoba. Aku ingin melihat siapa yang cukup cepat untuk mengimbangi. Adrian menyeringai dari atas kontainer lain. Sepertinya kau ingin membuat kami kalah mental. Sebelum benar-benar bertarung, katanya. Baiklah, mari kita mulai babak kedua. Dalam beberapa detik, puluhan agen elit aliansi barat mulai menyerang secara bersamaan dari berbagai arah. Lin Feng tetap tenang, tubuhnya bergerak seperti bayangan yang selalu muncul di tempat yang tepat. Bai Hu menahan serangan frontal, Yao Ji menetralkan sisi kanan, dan Lin Feng sendiri mulai membuka ruang untuk menghadapi serangan paling mematikan dari Adrian. Bai Jie menahan napas, matanya tidak bisa berpaling. Malam ini, ia menyadari satu hal, apa yang terjadi bukan lagi sekadar pertarungan biasa. Ini adalah pertempuran legenda, antara legenda hidup yang kembali dan pasukan elit yang sudah lama menunggu kesempatan untuk mengukir sejarah mereka sendiri. Dan di tengah kegelapan pelabuhan, suara logam, beton yang terinjak, dan langkah kaki memantul dengan ritme menegangkan. Setiap detik adalah peluang dan ancaman, dan Lin Feng, dengan ketenangan yang menakutkan, siap menghadapi semuanya. Lin Feng melompat ke kontainer lain dengan gerakan yang cepat dan mulus, tubuhnya seolah menyatu dengan bayangan malam. Cahaya lampu dari pelabuhan memantul di wajahnya, menyorot ekspresi dingin yang membuat siapapun yang melihatnya merasa tertekan. Adrian, yang masih berdiri di atas kontainer lain menatapnya dengan tajam, matanya menyala penuh tekad. Aku tidak akan membiarkanmu mengendalikan malam ini sendirian, katanya. Tanpa aba-aba, Adrian melompat ke arah Lin Feng, tubuhnya bergerak seperti bayangan yang melayang di udara. Namun Lin Feng sudah memperhitungkan gerakan itu, ia menunduk tepat pada saat kaki Adrian menendang, lalu memutar tubuhnya dengan gerakan elegan sehingga tendangan itu hanya menyinggung bahunya sedikit. Lin Feng mendarat dengan mantap di atas kontainer lain, menatap Adrian dengan tajam. Cepat, tapi tidak cukup cepat, ucap Lin Feng dengan suara datar. Di sisi lain, Bai Hu menahan serangan dari beberapa agen yang mencoba menutup jalur Lin Feng. Setiap agen yang berani mendekat langsung terdorong mundur dengan kekuatan tubuh Bai Hu yang luar biasa. Namun ia tahu, malam ini bukan hanya soal kekuatan fisik, strategi dan koordinasi adalah kunci. Yao Ji bergerak gesit di sisi kanan, menyerang agen yang mencoba mengepung Lin Feng. Dengan gerakan yang presisi, ia menetralkan 3 agen sekaligus, tanpa meninggalkan jejak. Cedera serius, tanda bahwa setiap gerakan mereka diatur untuk menahan lawan, bukan membunuh sembarangan. Bai Jie menatap dari sisi pelabuhan, matanya melebar. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pria yang selama ini ia kenal sebagai sosok tenang di villa bisa bergerak secepat dan seefisien ini. Jantungnya berdetak kencang, dan seluruh tubuhnya terasa tegang. Adrian tersenyum tipis, matanya masih menatap Lin Feng. Ia melompat kembali ke atap, bergerak mengelilingi Lin Feng seperti predator yang mengintai mangsa. Kau bergerak cepat, tapi aku masih punya strategi, katanya. Aku tidak akan kalah hanya dengan satu malam. Lin Feng tetap tenang, menatap ke arah Adrian. Jika kau ingin mengalahkanku, kau harus lebih dari sekadar cepat. Kau harus bisa membaca aku sebelum aku bergerak. Bai Hu menatap Lin Feng dengan hormat.
Pemimpin, mereka terus menekan sisi kanan kita. Jika tidak segera diantisipasi, formasi kita bisa terganggu. Lin Feng mengangguk tipis. Yao Ji,